Seorang wanita yang telah menjaga dirinya selama bertahun-tahun bangun dan menemukan seorang pria terbaring di sampingnya. Keduanya sangat terkejut dan pria itu buru-buru melarikan diri bahkan sebelum sempat berpakaian. Tetapi mereka tidak tahu bahwa roda takdir telah mulai berputar. Ini adalah pertama kalinya Chen Xingyi mengalami hal seperti ini. Dia mencoba mengingat apa yang terjadi tadi malam. Keduanya terus minum di bawah sorakan semua orang. Mungkin karena mereka terlalu banyak minum, mereka salah mengira satu sama lain sebagai orang lain. Belum lama ini, Ji Yi, seorang tuan muda dari keluarga bangsawan yang merupakan satu-satunya keturunan selama 3 generasi, didesak oleh neneknya untuk menikah karena berbagai alasan. Dia juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk melamar pacarnya. Pacarnya, Anna, adalah penari balet terbaik. Dia tidak hanya cerdas dan cantik, tetapi juga lembut dan manis. Hanya saja Anna selalu berkeliling dunia untuk tampil. Bahkan setiap kali mereka berkencan, dia selalu membuat alasan sibuk dan membiarkannya menunggu. Ji Yi secara khusus menyewa kapal pesiar untuk bepergian bersama pacarnya. Kali ini akhirnya dia berhasil menangkap pacarnya. Langkah selanjutnya adalah merencanakan lamaran. Tetapi ketika dia telah mengatur semuanya dan kembali ke kamar, Anna mengatakan bahwa dia telah meninggalkan kapal pesiar. Ji Yi sekali lagi memilih untuk memaafkan pacarnya. Tetapi dia juga mengingatkannya bahwa ini adalah yang terakhir kalinya. Chen Xingyi juga menghabiskan semua tabungannya untuk melamar pacarnya. Tapi dia tidak menyangka bahwa bajingan ini berbaring di tempat tidur pengantin yang telah dia hias dengan susah payah untuk bersenang-senang dengan wanita seksi lainnya. Meskipun dia tertangkap basah di tempat tidur, dia masih beralasan bahwa mereka hanya mengobrol di tempat tidur. Chen Xingyi pergi ke dek kapal dan menangis terseduh-seduh. Tiba-tiba, syal di bahunya diterbangkan oleh angin. Dia awalnya ingin mengambil kembali syalnya. Ji Yi kebetulan lewat dan mengira dia ingin bunuh diri, jadi dia buru-buru berlari dan memeluknya. Chen Xingyi merasa sedih karena dia hanya selembar catatan tempel yang dibuang setelah digunakan. Ji Yi juga sangat bersimpati padanya. Pengalaman tragis inilah yang menyatukan dua orang yang terpisah status. Dan untuk mendapatkan keadilan bagi Chen Xingyi, Ji Yi membawanya ke ruang rias dan meminta ahli rias untuk mengubahnya dari ujung kepala sampai kaki. Melihat Chen Xingyi muncul dengan gaun merah yang mempesona, Ji Yi juga tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Setelah itu, dia mulai mengajak Chen Xingyi berkeliling kapal pesiar. Keduanya pergi melihat pameran perhiasan bersama. Tetapi Xingyi telah menghabiskan batas kartu kreditnya sehingga dia tidak cukup percaya diri untuk pergi melihat. Ji Yi menyemangatinya untuk lebih percaya diri. Xingyi juga secara bertahap santai dan mengikuti Ji Yi untuk menikmati pemandangan yang indah ini. Dia sangat berterima kasih padanya karena telah menemaninya, tidak membiarkannya menangis sendirian. Ketika dia sudah lelah bermain, Xingyi berencana kembali ke kamar untuk beristirahat. Tetapi pada saat ini, aula tiba-tiba menjadi sangat ramai. Pertunjukan kembang api yang indah telah berlangsung di kapal pesiar. Saat itulah Ji Yi teringat bahwa dia lupa membatalkan upacara lamaran yang telah dia siapkan sebelumnya. Semua orang mengira bahwa mereka adalah karakter utama dari upacara lamaran tersebut. Hal ini membuat Ji Yi merasa sangat malu. Sepertinya sekarang sudah terlambat untuk membatalkannya. Tanpa diduga, Xingyi malah menawarkan diri untuk membantunya menyelesaikan upacara tersebut. Jadi, di depan semua orang, pasangan yang baru saling kenal kurang dari sehari itu bersama-sama mengucapkan sumpah dan bertukar cincin. Begitu saja, keduanya menyelesaikan upacara lamaran. Mereka juga menandatangani akta nikah di luar negeri. Saat itulah mereka mengetahui nama satu sama lain. Di bawah restu semua orang, keduanya menari bersama di lantai dansa. Tetapi tanpa sadar, keduanya telah minum terlalu banyak. Hasilnya, mereka memanggang ubi bersama sepanjang malam. Mereka pikir setelah kembali ke Tiongkok, keduanya tidak akan memiliki kontak lagi. Tetapi tanpa disangka, mereka meninggalkan paspor mereka di kapal pesiar. Konsulat memberitahu mereka berdua untuk mengambilnya. Saat itulah mereka tahu bahwa akta nikah yang dikeluarkan di kapal pesiar telah berlaku. Chen Xingyi tiba-tiba mengetahui bahwa dia hamil. Tetapi dia sama sekali tidak senang, karena dia dan ayah dari anak itu baru bertemu sekali. Xingyi mengalami hal ini untuk pertama kalinya sehingga dia sangat khawatir. Tetapi kemudian rasa mual dengan cepat datang. Dua orang yang terkenal di internet sedang siaran langsung kebetulan merekam dan berlari untuk bertanya kepada Chen Xingyi. Tetapi bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia mual karena hamil? Untuk meningkatkan popularitasnya, gadis itu mengklaim bahwa dia keracunan makanan karena makan makanan restoran yang tidak bersih. Pemilik restoran sangat marah sampai ingin naik dan memukul orang. Situasi tiba-tiba menjadi kacau. Chen Xingyi juga didorong ke samping dan tanpa sengaja menjatuhkan tes kehamilan di tasnya. Pada saat ini, kesalahpahaman baru terselesaikan. Gadis terkenal itu berteriak bahwa wanita ini sedang hamil. Tanpa disangka,
Hanya beberapa jam kemudian, foto Mua paginya telah diubah menjadi emoji dan menyebar luas di internet. Nenek Wang tidak bisa menahan tawa saat melihat emoji ini. Dia berharap dia juga bisa memiliki cicit. Tepat pada saat ini, staf kapal pesiar mengirimkan hadiah pernikahan kepada pasangan itu. Nenek Wang merasa sangat aneh. Dia buru-buru menelepon bawahannya dan baru tahu bahwa cucunya baru saja memesan tiket pesawat ke Bahama. Setelah memahami masalahnya, dia juga memahami sebab dan akibatnya. Karena insiden yang terjadi setelah mabuk dalam keadaan tidak sadar, keduanya menandatangani akta nikah di kapal pesiar. Tetapi mereka telah menjadi pasangan yang sah di Bahama. Jika mereka ingin bercerai, mereka hanya bisa pergi ke Bahama untuk melakukan prosedur perceraian. Chen Xingyi juga setuju dengan Ji Yi untuk merahasiakan setelah perceraian. Dia sama sekali tidak akan membuat masalah untuknya. Nenek Wang juga ingin menghentikan cucunya dari membuat kesalahan lagi. Dia menemukan formulir penyelesaian untuk karyawan pabrik Pulau Huadiao di tumpukan dokumen darurat. Baru saja keduanya tiba di bandara, Ji Yi menerima telepon dari sekretarisnya. Mengetahui bahwa ada masalah di perusahaan yang harus segera ditangani. Dia terpaksa pergi lebih dulu dan hanya menunda perceraian, dan Xingyi merasa sedikit lega. Saat mendengar nada bicara ini, Xingyi sangat ketakutan sampai berkeringat dingin. Ji kembali ke perusahaan dan mengetahui bahwa Pulau Huadiao meminta perusahaan untuk membayar tunjangan pengunduran diri. Mereka juga meminta presiden untuk secara pribadi datang ke pulau untuk meminta maaf. Jika tidak, mereka akan menuntut perusahaan. Nenek Wang sangat marah. Pada saat ini, Ji Yi berinisiatif untuk pergi ke pulau ini untuk menanganinya. Melihat punggung cucunya yang pergi, nenek itu tersenyum puas di sudut mulutnya. Pada saat ini, Chen Xingyi juga berada di kapal yang sama. Sesampainya di tujuan, Ji Yi melihat ke arah dermaga. Dalam keadaan darurat, dia mendorong asistennya. Tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa Chen Xingyi juga ada di sini. Karena penasaran, dia mengikutinya tanpa disangka Pulau Huadiao adalah kampung halaman Chen Xingyi. Ketika dia sampai di rumah, ibunya memegang kemoceng dan hendak memukulnya. Dia menanyainya siapa ayah dari anak itu. Tetapi Chen Xingyi tidak mau mengatakannya. Karakter utama dari insiden ini berada di luar pintu dan jatuh ke tanah karena ketakutan. Ini adalah perjalanan kapal pesiar yang luar biasa. Tetapi ketika dia bangun di pagi hari, dia menemukan bahwa dia berbaring dengan pria asing. Dia pikir setelah mengucapkan selamat tinggal, mereka akan berpisah. Tetapi beberapa hari kemudian, Xingyi menemukan bahwa dia hamil. Putrinya hamil tanpa menikah. Ini membuat Ibu Chen merasa sangat malu. Dia memegang kemoceng dan hendak memukul Xingyi. Untungnya, Ji Yi muncul tepat waktu dan mengatakan bahwa dia adalah ayah dari anak itu. Ibu Chen tidak menyangka dia akan datang sendiri. Dia bertanya bagaimana dia ingin bertanggung jawab. Tetapi Ji Yi bingung dan berkata bahwa dia tidak tahu. Bagus, setelah melakukan hal buruk masih berani mengatakan seperti itu. Ibu Chen langsung mengejarnya untuk memukulinya. Setelah kejadian itu, Ji Yi diikat. Selama interogasi, Ji Yi dengan pasrah hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Setelah itu, Ibu Chen menemukan ponselnya dan membukanya dengan wajahnya. Dia mencari nomor telepon keluarganya dan meneleponnya. Siapa sangka ketika Nenek Wang mendengar kabar baik ini, dia segera berjanji untuk bertanggung jawab. Dia bahkan berencana untuk mengadakan pernikahan di Pulau Huadiao. Sikap antusias ini juga membuat Ibu Chen bingung. Untuk mencegah hal buruk terjadi lagi, dia mengunci Ji Yi di ruangan gelap. Untungnya, Xingyi membawakannya beberapa makanan dan buah kaleng. Pada saat yang sama, dia juga meminta maaf kepada Ji Yi dan berharap dia tidak menyalahkan ibunya. Xingyi mengira dialah yang merusak segalanya dan membuat Ji Yi tidak bisa bersama orang yang dicintainya. Pada saat ini, seekor kecoa merayap. Ji Yi sangat ketakutan sampai melompat-lompat. Xingyi memutuskan untuk tinggal dan menunggu sampai dia tidur baru pergi. Ji Yi takut Xingyi kedinginan, jadi dia menyelimutinya. Sementara dia sendiri berbaring menggigil di sudut. Tetapi dia masih bersikeras bahwa itu adalah kejang otot. Chen Xingyi sangat sedih dan berpikir bahwa dia adalah orang yang menyusahkan. Melihat dia tertidur, Xingyi menyelimutinya dan meninggalkan selembar catatan tempel lalu pergi. Keesokan harinya, Nenek Wang membawa banyak mahar. Dia juga membawa akta nikah keduanya dari kapal pesiar. Tetapi pada saat ini, Ji Yi berlari dengan panik dan berkata, dia pergi untuk menggugurkan bayi itu. Setelah itu, Ibu Chen juga membawa beberapa orang ke rumah sakit. Untungnya, pada saat kritis, Ji Yi datang tepat waktu. Dia buru-buru masuk dan berkata kepada dokter bahwa dia adalah ayah dari anak itu. Kami tidak jadi operasi. Xingyi juga sangat senang sampai meneteskan air mata. Nenek Wang dan Ibu Chen sangat senang melihat cucu mereka tumbuh dengan sehat. Setelah itu, keduanya pergi mendaftarkan pernikahan di pulau itu dan mengadakan
pesta sederhana. Tetapi Ji Yi tidak bisa bahagia. Nenek mengingatkannya untuk tidak lupa bahwa dialah yang mengatur pernikahan di kapal pesiar. Dia juga harus melindungi anak itu. Sekarang tidak tersenyum adalah tidak sopan. Semua orang penasaran bagaimana Sini dan pengantin pria bertemu. Pada saat yang sama, mereka menyemangati keduanya untuk berciuman. Ji Yi masih berkata pada dirinya sendiri bahwa ini hanya mimpi. Ketika dia bangun, tidak ada yang terjadi. Di dalam hatinya dari awal hingga akhir hanya ada Anna. Karena suasana hatinya sedang buruk, dia melampiaskan amarahnya kepada asistennya. Tetapi asistennya berpikir bahwa wanita ini tidak sederhana. Hanya dalam 1 hari telah mengubah perceraian menjadi pernikahan. Bahkan bisa mengandalkan anak untuk terbang ke puncak pohon dan menjadi burung phoenix. Ji Yi sangat marah sampai mengusirnya. Pada malam pernikahan, pengantin pria melarikan diri dari tempat kejadian. Hanya karena kecelakaan yang tidak disengaja, pria itu menjadi seorang ayah. Tetapi dia tidak bisa melepaskan pacarnya. Untuk mengurangi rasa bersalah, Ji Yi segera mengatur pengacara untuk menyiapkan surat cerai. Tanpa disangka, begitu dia menutup telepon, dia berbalik dan melihat ibu mertuanya berdiri di belakangnya. Malam pertama pernikahan tidak melakukan hal yang benar, malah keluar untuk mencari angin. Kalau tidak otaknya yang bermasalah, pasti tubuhnya yang bermasalah. Ibu Chen juga mengerti bahwa karena 1 kali dorongan, Ji Yi telah melakukan kesalahan. Ji Yi tidak memiliki perasaan apapun terhadap putrinya. Tetapi di mata Ibu Chen, putrinya selamanya adalah yang terbaik. Keesokan harinya, Ibu Chen memberikan barang-barang paling berharga miliknya kepada Nenek Wang. Dia berharap putrinya tidak akan kalah dari orang lain ketika dia menikah. Nenek Wang juga mengerti hati Ibu Chen. Dia berjanji akan memperlakukan Sini seperti cucunya sendiri. Begitulah, seluruh keluarga berangkat kembali ke daratan. Nenek Wang dengan gembira memperkenalkan semua orang di rumah kepada Sini. Dia juga menyuruh putrinya membersihkan kamar tidur utama untuk mereka berdua. Hal ini membuat Tuling sangat tidak puas. Dia merasa tidak ada seorang pun di keluarga ini yang benar-benar peduli pada mereka berdua. Bahkan ketika cucu laki-laki itu menikah, tidak ada yang memberitahu mereka. Karena itu, dia sengaja salah mengenali Sini sebagai Anna, mengatakan bahwa dia pasti telah tampil di banyak negara. Dia harus menceritakan kisah yang menarik padanya. Sini tiba-tiba merasa malu. Ji Yi juga segera maju untuk membantu istrinya membalas dendam. Sini masuk ke kamar tidur dan melihat foto Anna di dinding. Dia merasa seperti anak itik yang buruk rupa di depannya. Dia juga mengatakan bahwa dia akan mengembalikan Ji Yi padanya di masa depan. Pada saat ini, Ji Yi muncul di belakang Sini. Dia mengeluarkan perjanjian cerai dan memintanya untuk menandatanganinya. Dia berharap dia bisa mengerti bahwa di masa depan, keluarga ini tidak akan ada Chen Sini. Ji Yi juga menghiburnya. Dalam kehidupan di masa depan, rumah, mobil, dan tunjangan akan dia berikan padanya. Sini menebak bahwa dia pasti mengkhawatirkannya dan hanya menggunakan anak itu sebagai alasan. Dia segera berjanji bahwa dia tidak akan pernah seperti itu. Tetapi Ji Yi tidak percaya itu. Dia hanya dengan dingin setuju memberinya 3 hari untuk memikirkannya. Setelah kembali ke rumah, Ji Yi tidak sabar untuk menelepon pacarnya. Setelah banyak pasang surut, akhirnya Cinderella menikah dengan keluarga kaya. Tetapi pada malam pernikahan, suaminya memberinya surat cerai. Sini melihat foto-foto pacar suaminya di kamar pengantin dan membayangkan adegan manis keluarga 3 orang. Dan dia, anak itik yang buruk rupa, tidak akan pernah bisa menjadi angsa putih. Setelah 1 malam berpikir dengan hati-hati, Chen Xingyi memberikan surat cerai yang sudah ditandatangani kepada Ji Yi. Dia tahu bahwa mengikutinya pasti adalah pilihan terbaik untuk anak itu. Xingyi mengatakan bahwa dia tidak akan meminta 1 sen pun karena dia tidak menjual anak. Setelah selesai berbicara, Xingyi melepas cincinnya dan mengembalikannya kepada Ji Yi. Dia juga berjanji tidak akan menceritakan hal ini kepada nenek. Ji Yi melihat foto Anna, saat ini hatinya sangat kacau. Setelah sarapan, nenek Wang menyuruh cucunya mengantar istrinya bekerja. Tetapi Chen Xingyi tetap bersikeras ingin turun dari mobil di tengah jalan. Sesampainya di lobi perusahaan, dia melihat seorang karyawan baru membawa tas besar dan kecil berisi berbagai macam sarapan. Dia terlihat persis seperti dirinya yang dulu. Baru saja tiba di perusahaan, dia dipanggil ke kantor oleh pengacara Shen. Dia mengumumkan bahwa mulai hari ini dia akan menjadi asisten khususnya. Pada saat yang sama, dia juga mengatur kantor besar untuk Chen Xingyi. Chen Xingyi dengan cemas bertanya apa pekerjaannya. Pengacara Shen mengeluarkan kartu undangan untuk pameran seni dan mengundang Chen Xingyi untuk hadir. Dia juga mengingatkannya untuk pergi memilih gaun dan menata rambut. Dia akan mewakili citra kantor hukum. Semua biaya akan diganti saat kembali.
Hal ini membuat Chen Xingyi merasa sangat senang. Tetapi dia tidak tahu bahwa semua ini sengaja diatur oleh Ji, hanya agar bayi dalam kandungannya tumbuh dengan sehat. Ketika Xingyi kembali ke rumah, dia tidak tahan dengan bau dari Ji. Dia segera berbalik dan berlari ke samping. Tepat ketika Ji ingin mengejar, Ana kebetulan menelepon. Dia panik dan buru-buru lari ke samping untuk menjawab telepon. Keesokan harinya, Xingyi datang untuk menghadiri pameran. Tetapi bau dari pelembab membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tiba-tiba dia merasa pusing dan mual. Lin Zhao kebetulan berada di ruang pameran. Dia membawa Xingyi ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan, tidak ada yang abnormal ditemukan. Hanya mual pagi yang biasa. Dokter juga memuji suami Xingyi yang sangat perhatian. Chen Xingyi buru-buru menjelaskan bahwa suaminya tidak datang. Orang di sampingnya adalah temannya. Dia awalnya ingin menjelaskan kepada suaminya. Tetapi tanpa disangka semakin dia menjelaskan, semakin semua orang berpikir dia adalah orang jahat. Untuk menghindari kesalahpahaman lebih lanjut, Lin Zhao membelikan masker untuknya pakai. Tetapi tindakan intim mereka dilihat oleh Tuling. Dia buru-buru memotretnya dan bersiap untuk pergi ke ibunya untuk mengadu. Ketika dia kembali ke rumah, dia mulai melebih-lebihkan. Chen Xingyi tidak menjaga kewajiban sebagai istri, diam-diam pergi menemui pria. Tetapi nenek langsung mengambil laporan pemeriksaan yang dia suruh orang untuk lakukan dan memarahi putranya yang merupakan orang yang mempermalukan keluarga. Dia berani bekerja sama secara pribadi dengan pabrik yang tidak memenuhi syarat. Saat ini, Ji Yi telah menggunakan paket uji coba Hi-Fi. Itu sebabnya Chen Xingyi merasa mual saat mencium bau itu. Nenek Wang curiga dan mengirimkannya untuk diuji. Seperti yang diduga, formula di dalamnya terbukti berbahaya bagi tubuh manusia, bahkan bisa menyebabkan kanker. Nenek Wang langsung memarahinya sebagai orang tidak berguna yang hanya bisa membuat masalah. Pada saat yang sama, ia segera menarik kerjasama dengan Hi-Fi. Tulin yang mendengar itu menjadi marah dan bertengkar dengan ibunya. Akibatnya, tekanan darah nenek Wang melonjak hingga pingsan. Saat itu Chen Xingyi pulang. Jadi, dia menyalahkan semua yang terjadi pada Chen Xingyi. Nenek melihat foto dia bersama seorang pria, jadi dia sangat marah hingga pingsan. Pasangan yang baru menikah itu tidur di ranjang terpisah. Sang suami bahkan membiarkan istrinya tidur di sofa. Dalam kemarahannya, sang istri meninggalkan rumah. Keesokan harinya, Ji Yi tidak fokus sepanjang hari. Jadi asistennya punya rencana. Dia mengetahui bahwa Chen Xingyi tinggal di rumah sewaan temannya. Kemudian dia menyuap pemilik rumah untuk pindah. Pada saat yang sama, dia mengingatkan teman baiknya bahwa pemilik rumah telah mengatakan bahwa rumah ini hanya bisa ditinggali 2 orang. Teman baiknya marah tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Chen Xingyi berkeliaran tanpa tujuan di jalan. Teman baiknya ingin membawanya ke hotel, tapi Chen Xingyi diam-diam kabur jadi tidak punya uang. Hal ini membuat teman baiknya sangat terkejut. Tepat pada saat ini Lin Zhao tiba-tiba muncul. Dia mengatakan dia bisa membawanya ke rumahnya yang kosong untuk tinggal sementara. Ji kebetulan datang tepat waktu. Dia memperingatkan Lin Zhao untuk tidak mendekati istrinya. Dia yang berhak menentukan di mana Chen Xingyi tinggal. Di sisi lain, asistennya tidak tahan melihat teman baiknya terus-menerus menganggur di kamar, jadi dia menyarankan untuk kembali ke rumah. Hasilnya dihentikan oleh Ji, karena ia khawatir istrinya akan marah lagi dan pindah. Dia ingin sepenuhnya memutus jalan mundur Chen Xingyi. Ini hanyalah menggali kuburan sendiri. Asistennya tiba-tiba merasa tidak enak badan karena nenek bersikeras untuk mengakhiri kontrak dengan perusahaan Hi-Fi. Wang Zhengren telah merusak reputasi pasangan Ji di belakangnya. Ji hanya bisa duduk di kantor memarahi orang. Chen Xingyi bahkan membuat nenek pingsan karena merayu pria lain. Ayah dan anak Su Changtian membawa orang-orang untuk menemukan Wang Zhengren untuk mengetahui situasinya. Mereka khawatir bahwa mereka semua akan dipecat. Zhengren mengatakan bahwa saat ini dia tidak lagi memiliki kekuasaan. Semua orang berpikir bahwa Chen Xingyi adalah pelakunya. Mereka mengkritik dia karena melupakan rumah ibunya setelah menikah. Bahkan orang-orang di supermarket menolak menjual barang kepada Ibu Chen. Dia tidak tahan dengan perlakuan itu, jadi dia lari keluar untuk berdebat dengan mereka. Untungnya, keponakannya menghentikannya tepat waktu. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di perusahaan, Ji pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi neneknya. Xingyi selalu berada di sana. Ji dengan gembira memberitahu neneknya. Produk baru yang dia kembangkan selama 3 tahun terakhir akhirnya lulus uji coba. Sekarang sudah ada di pasaran. Bahkan pemesanannya harus menunggu beberapa bulan.
sebulan. Mendengar itu, Sinyi tiba-tiba maju dan memeluk Ji. Dia berkata bahwa ibunya pernah mengatakan kepadanya, seseorang saat senang atau sedih membutuhkan sebuah pelukan. Ji juga tanpa sadar memeluk Sinyi. Pada saat ini, sudut mulut nenek Wang yang berbaring di tempat tidur tersenyum. Keesokan harinya, bos Hai Fei datang mencari Ji untuk meminta ganti rugi atas pelanggaran kontrak. Dia juga menunjukkan video sebagai bukti, membuktikan bahwa perusahaannya adalah yang pertama kali mengusulkan untuk mengakhiri kontrak. Tepat ketika Ji bingung, tak disangka nenek yang terbaring di rumah sakit tiba-tiba muncul. Dia juga membawa laporan produk yang tidak memenuhi standar perusahaan Hai Fei. Dia juga menunjukkan bahwa syarat tambahan yang dia tambahkan adalah jika keselamatan ibu dan anak Chen Sinyi terancam, mereka akan memiliki hak untuk mengakhiri kontrak secara sepihak kapan saja. Dan inilah yang tidak mereka sadari. Nenek Wang menghukum cucunya atas kesalahannya, dan pada saat yang sama memutuskan untuk menunjuk Sinyi sebagai asisten direktur utama. Semua kontrak dan keputusan eksternal perusahaan harus disetujui oleh Sinyi. Tengah malam, nenek tiba-tiba datang ke kamar pasangan itu untuk memeriksa. Ji takut nenek akan menemukan bahwa mereka diam-diam tidur di ranjang terpisah. Jadi dia buru-buru menggendong istrinya yang sedang tidur dan meletakkannya di ranjang besar. Nenek Wang melihat cucu laki-lakinya yang terengah-engah dan tiba-tiba mengerti segalanya. Dia hanya datang untuk memberi nasihat kepada cucunya. Saat pergi bekerja, dia harus mengajak istrinya makan makanan bergizi. Sama sekali tidak boleh memesan makanan dari luar. Melihat nenek pergi, Sinyi ingin kembali ke sofa kecilnya. Tapi Ji menariknya kembali dan mendorongnya ke tempat tidur. Dia menyuruhnya untuk tidur di sini mulai sekarang, dan dia akan tidur di sofa. Tiba-tiba ini membuat hatinya sedikit bergetar. Kaki Ana terluka parah karena terlalu banyak latihan. Dia tiba-tiba merasa sedikit sedih dan merindukan pacarnya. Dia berharap Ji bisa mengunjunginya. Sinyi mendengar suaminya telah memesan tiket pesawat ke Paris. Hatinya masih terasa sedikit sedih. Dia tidak sengaja memecahkan vas bunga di atas meja. Ji buru-buru menutup telepon dan pergi membersihkannya. Pada saat yang sama, dia juga menyuruh Sinyi untuk tidak meminta maaf. Itu hanya sebuah vas. Tak disangka, dia menyuruhnya untuk meminta nenek agar dia bisa pergi ke Paris. Teman baiknya mendengar bahwa Sinyi mengizinkan suaminya pergi menemui wanita lain dan langsung memanggilnya bodoh. Tapi Sinyi malah berpikir bahwa dia adalah orang ketiga yang ikut campur di antara mereka. Jika tidak, Ana dan Ji akan menjadi pasangan yang bahagia. Keesokan harinya, Sinyi membawa dokumen untuk ditandatangani oleh nenek Wang. Ketika dia melihat tim survei proyek di Paris, dia sangat terkejut. Sinyi terus-menerus membujuk nenek untuk berekspansi ke pasar Eropa. Nenek Wang menghela napas bahwa Sinyi sangat bodoh. Sinyi juga mengakui bahwa dia menjadi bodoh karena kehamilannya. Jika saja mereka bertemu setengah tahun lebih awal, mungkin dia akan sedikit lebih pintar. Hal ini berhasil membuat nenek tertawa. Ji mengetahui bahwa nenek telah setuju untuk mengizinkannya pergi ke Paris. Dia dengan bersemangat mengangkat Chen Sinyi dan berputar. Mereka berdua mulai bercanda. Ini adalah pertama kalinya mereka sedekat ini. Hal ini membuat wajah Chen Sinyi langsung memerah. Hari itu, nenek Wang mengundang tamu ke rumahnya untuk makan malam. Melihat istrinya berbicara dan tertawa dengan pria lain, Ji merasa sangat tidak nyaman. Nenek juga tidak lupa untuk menambah bahan bakar ke dalam api. Dia berpesan kepada Lin Hao untuk perlahan-lahan berbicara dengan Sinyi tentang pasar Eropa. Hal ini membuat Ji semakin tidak nyaman. Nenek diam-diam senang melihat cucunya menatap Lin Hao seolah ingin memakannya hidup-hidup. Setelah makan malam, dia menyuruhnya untuk pergi dengan tenang. Karena Lin Hao sangat akrab dengan Eropa, dia bisa mengajari Sinyi. Ji langsung membantah bahwa dia jauh lebih baik daripada Lin Hao. Nenek tidak menyangkalnya. Dia hanya mengingatkannya bahwa dia akan segera pergi ke luar negeri. Jadi saat ini hanya bisa mengandalkan Lin Hao. Hal ini membuat Ji merasa kehabisan kata-kata. Pagi-pagi, Ji membuka mata dan menemukan Sinyi tidak ada lagi di sana. Dia buru-buru turun ke bawah dan bertanya kepada nenek. Saat ini baru tahu bahwa Sinyi dan Lin Hao telah pergi bekerja bersama. Ji menemukan bahwa istrinya tidak menyiapkan makan siang untuknya hari ini. Sesampainya di perusahaan, ia sengaja mencari Sinyi untuk membicarakan hal-hal yang tidak penting. Ketika dia melihat Sinyi telah mengatur kelas untuk ibu hamil minggu depan, dia langsung menyuruhnya untuk menunggunya kembali dan pergi bersama. Tapi Sinyi berkata dia bisa menjaga dirinya sendiri dan bayinya dengan baik. Ji baru menyadari mungkin neneknya telah melihat bahwa dia pergi ke Eropa karena Ana. Itu sebabnya dia sengaja mengatur Lin Hao untuk berada di sisi Sinyi agar dia cemburu. Karena itu, dia membatalkan perjalanan ke Paris. Asistennya menyarankan dia untuk berpikir lebih terbuka.
Jika Chen Xingyi benar-benar bersama orang lain, dia bisa menikah secara sah dengan Anna. Dia tiba-tiba merasa ini masuk akal. Ji bergegas ke bandara dan memberitahu Anna bahwa mereka akan segera bertemu. Sebelum naik pesawat, Ji Yi berpesan kepada asistennya untuk membatalkan pertemuan terdekat. Tapi dia baru tahu bahwa Xingyi baru saja pingsan dan telah dibawa ke rumah sakit. Karena nenek memiliki menantu perempuan dan cucu, statusnya di rumah telah menurun. Ji baru saja sampai di meja makan, nenek sudah membawa seluruh keluarga ke sisi lain untuk makan. Hanya dia sendiri yang tersisa di meja makan. Ji bertanya kepada nenek apa yang akan dia makan. Mangkuk sup sebesar itu, minumlah perlahan-lahan. Ternyata beberapa hari yang lalu dia meninggalkan istrinya yang sedang hamil dan berencana pergi ke luar negeri untuk mengunjungi pacarnya. Tiba-tiba mengetahui bahwa Xingyi telah pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Saat ini dia hanya bisa kembali. Ji merasa bersalah pada Anna. Jadi dia mulai menjauhi Xingyi. Xingyi benar-benar tidak fokus saat membuat gerabah bersama nenek. Nenek menyarankan agar dia tidak terburu-buru. Dia juga memberikan beberapa nasihat kepada menantu perempuannya. Sejak kembali, Ji Yi selalu gelisah. Dia tidak tahu mengapa dia membatalkan niatnya untuk pergi ke Paris. Dia juga tidak tahu mengapa dia menolak kontak Xingyi dengan pria lain. Asistennya, setelah beberapa analisis, menyimpulkan bahwa dia menyukai Anna. Dia tidak bisa melepaskan Chen Xingyi. Jadi dia ingin melarikan diri dari kedua belah pihak. Ji Yi sepertinya telah terbongkar. Dia sangat marah sampai dia menendangnya keluar. Dengan demikian, kedua orang itu saling memperlakukan seperti orang yang tidak terlihat. Teman baiknya bertemu Ji Yi. Dia dengan marah menyalahkannya karena tidak peduli dengan perasaan istrinya dan masih berselingkuh dengan pacarnya. Bahkan jika dia tidak memiliki perasaan terhadap istrinya, setidaknya dia adalah orang yang melahirkan anaknya. Mendengar itu, Ji Yi langsung sadar. Tampaknya dia telah menemukan alasan untuk meyakinkan dirinya sendiri. Dia tidak memiliki cinta untuk Chen Xingyi, melainkan ikatan keluarga. Sekarang dia memiliki kewajiban untuk merawat Chen Xingyi. 1 tahun setelah ini akan berakhir. Setelah menyadarinya, pikiran Ji Yi tiba-tiba menjadi jernih. Xingyi juga sering pergi membuat gerabah untuk melepaskan stres. Tidak lama kemudian, dia juga menciptakan karya yang luar biasa. Hal ini membuat seluruh keluarga sangat gembira. Bahkan bibi Tulin yang selalu acuh tak acuh juga mulai memujinya. Xingyi juga berencana membuat cangkir untuk setiap orang. Nenek berkata kepada Xingyi bahwa jika dia punya waktu, dia bisa pulang untuk mengunjungi ibunya. Dengan demikian dia bisa menyesuaikan suasana hatinya. Malam harinya Ji Yi kembali ke rumah dan ingin mengatakan sesuatu. Tapi Xingyi memeluk bantalnya dan ingin pergi ke kamar nenek untuk beristirahat. Mereka tidak tahu bahwa semua ini adalah rencana nenek. Ji Yi hanya bisa menghibur dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa Xingyi bersikap dingin kepadanya karena dia sedang hamil. Karena itu, dia secara aktif berdamai dan mengajak Xingyi ke pusat perbelanjaan. Dia tahu persis apa yang bisa dan tidak bisa dimakan. Ternyata dia secara khusus berkonsultasi dengan karyawan di perusahaan yang telah melahirkan. Setelah seharian berbelanja, kaki Xingyi lecet. Ji Yi kasihan padanya, jadi dia menggendong Xingyi. Dia memilih sepasang sepatu kets yang cocok dan memakaikannya untuknya. Tepat ketika mereka berdua sedang bermesraan, mereka bertemu dengan teman baik Anna. Ji Yi gagap tidak tahu bagaimana harus menjelaskan. Saat ini, Xingyi buru-buru menjelaskan bahwa dia adalah asistennya. Dia sedang melakukan riset pasar bersama bosnya. Setelah selesai, dia mengambil semua barangnya dan pergi untuk menghindari kecurigaan. Saat ini, Xingyi sangat sedih. Setelah itu, Ji Yi bergegas keluar mencarinya. Tapi Xingyi sudah lama menghilang. Asistennya bertanya kepada Siki tentang keberadaan Xingyi. Tapi Siki bersikeras bahwa dia tidak akan mengkhianati temannya bahkan jika dia mati. Ji Yi langsung menukarnya dengan perpanjangan kontrak perusahaan selama 2 tahun. Siki langsung mengatakan Xingyi telah kembali ke Pulau Huadiao. Asistennya mengejeknya sebagai teman palsu. Tapi Siki menjelaskan bahwa dia hanya khawatir Xingyi tidak aman berjalan sendirian di malam hari. Dikatakan bahwa pernikahan adalah reinkarnasi kedua bagi seorang wanita. Tapi siapa yang tidak ingin menemukan keluarga yang baik? Menantu perempuan yang baru menikah yang menderita banyak ketidakadilan di rumah suaminya sendirian kembali ke rumah untuk mengunjungi ibu kandungnya. Pada saat ini, Ibu Chen juga telah melakukan perjalanan ribuan mil ke kota besar untuk mengunjungi putrinya. Mereka berdua secara tidak sengaja berpapasan. Tulin secara proaktif mengajak Ibu Chen untuk melihat kamar pengantin putrinya. Pada saat yang sama, dia mengatakan bahwa seluruh keluarga kami sangat menyukai Xingyi. Semua orang memperlakukannya dengan baik. Ibu Chen juga sangat senang mendengarnya. Ketika dia melihat foto yang indah di dinding, dia pikir itu adalah seorang selebriti. Tapi Tulin secara tidak sengaja mengatakan bahwa itu adalah mantan pacar Ji Yi. Ibu Chen tiba-tiba merasa sedih. Dia merasa putrinya terlalu murah hati.
Foto mantan pacar suaminya digantung di kamar pernikahan dan dia masih bisa tidur. Sementara di ruang ganti yang luas tidak ada satupun pakaian putrinya. Yang lebih menjengkelkan adalah dia juga menemukan perjanjian perceraian mereka. Ibu Chen merasa putrinya telah menderita ketidakadilan yang besar. Dia dengan marah mencoret-coret foto wanita itu. Saat ini dia baru merasa tenang. Setelah itu dia melepas foto itu dan melemparkannya ke tanah. Suara yang begitu keras membuat Tulin juga ketakutan. Dia buru-buru lari ke atas untuk memeriksa. Saat ini, Ibu Chen berbohong bahwa foto itu jatuh sendiri. Pada saat yang sama, dia mengatakan bahwa sup di dapur masih mendidih. Ibu Chen duduk di tempat tidur dan menangis terseduh-seduh. Melihat riwayat obrolan dengan putrinya, semua adalah kabar baik dan tidak ada kabar buruk. Hal ini membuat Ibu Chen semakin sedih. Dia tidak bisa menahan tangisnya. Saat ini, Ji Yi sedang rapat di perusahaan. Tiba-tiba dia menerima pesan. Wajahnya langsung berubah. Tidak lama kemudian, Ji Yi tiba di Pulau Huadiao untuk mencari istrinya. Dia menyalahkan Xingyi karena tidak memperlakukannya seperti keluarga. Setidaknya saat dia merasa tidak enak. Sebagai seorang suami, dia harus menjadi orang pertama yang tahu. Setelah itu, dia menunjukkan pesan dari ibu mertuanya kepada istrinya. Setelah membaca pesan itu, Xingyi memegang telepon di tangannya dan air mata terus mengalir. Ji langsung memeluk Xingyi dan diam di sisinya. Dengan demikian, Xingyi dan Ji merawat anak sepupu mereka bersama-sama. Xingyi sedang memasak, Ji menggendong bayi di sampingnya. Dia bahkan maju untuk menyisir rambutnya. Mereka terlihat seperti keluarga kecil yang manis dan hangat. Bukankah ini kehidupan pernikahan yang diimpikan banyak orang? Setelah selesai memasak, Xingyi kembali merawat bayi itu. Ji proaktif untuk menyuapinya. Dia juga mengingatkannya untuk tidak hanya peduli pada anak orang lain, tapi lupa bahwa dia juga memiliki bayi di dalam perutnya. Xingyi menantikan kelahiran bayinya. Tetapi pada saat yang sama, dia juga takut hari itu akan tiba. Dia bertanya kepada Ji kapan akan mengurus prosedur perceraian, apakah setelah bayi lahir atau saat anak kembali. Saat ini, Ji Yi sangat gugup hingga tidak tahu harus menjawab apa. Tapi dia berjanji padanya, selama Chen Xingyi membutuhkan bahunya, dia bisa bersandar kapan saja. Pagi-pagi Ji membuka mata, melihat Xingyi dalam pelukannya. Sudut mulutnya tanpa sadar tersenyum. Agar lebih nyaman tidur, Xingyi mengubah posisi menghadap Ji. Setelah itu dia terus tidur nyenyak. Dia menatapnya untuk waktu yang lama, akhirnya tidak bisa menahan keinginan untuk menciumnya. Xingyi baru saja akan tidur di ranjangnya sendiri tetapi Ji menariknya kembali dan memeluknya. Dia bahkan mencium keningnya dengan penuh kasih sayang. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua tidur di ranjang yang sama. Ternyata pagi-pagi saat pulang, mereka melihat foto Anna di dinding telah diganti dengan foto bayi. Awalnya mengira Ji akan marah, Tulin dengan gugup buru-buru menjelaskan bahwa itu diganti oleh Ibu Chen. Xingyi bahkan berbaik hati ingin mengganti fotonya kembali. Mengingat pesan dari ibu mertuanya, Ji juga tahu penderitaan di hati Xingyi. Lalu dia berkata bahwa biarkan seperti itu sangat bagus. Tulin tidak menyangka Ji tidak marah. Xingyi juga secara khusus berterima kasih kepada Tulin karena setiap kali dia melihat foto itu, dia merasa seperti seorang pencuri yang telah merebut pacar orang lain. Setelah itu Xingyi menelepon Ibu Chen. Dia mengingatkan putrinya jika dia merasa tidak enak, beritahu dia. Dia akan memberitahu semua orang bahwa putrinya tidak mudah diintimidasi. Xingyi sangat terharu. Keesokan harinya, Nenek Wang juga kembali dari luar negeri. Xingyi dan Lin Zhao pergi membuat gerabah bersama. Ji melihat pria itu muncul di rumahnya lagi dan menjadi cemburu. Nenek Wang menyuruh cucunya mengajak istrinya ke acara lelang. Tapi Xingyi berpikir tidak pantas bagi mereka berdua untuk tampil di depan umum, jadi dia menyuruhnya pergi sendirian. Tapi Ji tetap bersikeras membawanya ke sana. Nenek menyuruh Xingyi membawa karya pertamanya ke lelang. Pada saat yang sama, dia menyuruhnya untuk percaya diri. Di sebuah pelelangan, Lin Zhao memuji karya Xingyi dan bersedia membayar 100.000 yuan untuk membelinya. Namun, Ji tidak mau kalah dan menaikkan harganya secara gila-gilaan dengan Lin Zhao. Akhirnya, karya Xingyi dibeli seharga 1 juta yuan. Di mata Ji, ini adalah harta yang tak ternilai. Di malam hari, Nenek Wang dan Xingyi mengobrol dari hati ke hati. Dia mengingatkannya bahwa ketulusan Ji terlihat jelas dari apa yang terjadi hari ini. Tapi Xingyi masih merasa dia telah merampas sesuatu dari Anna. Nenek memberitahunya bahwa Anna tidak cocok. Dia percaya bahwa pandangannya benar. Hari itu, Ji dan Xingyi pergi ke pelatihan kehamilan.
Dia juga tahu bahwa mereka memiliki tanggal lahir yang sama. Dia juga mengatakan bahwa di masa depan dia akan bersamanya setiap hari ulang tahunnya. Tapi Anna juga memberitahu Ji, sekarang dia akan berlatih lembur setiap hari sehingga dia bisa kembali untuk merayakan ulang tahun bersamanya. Ji ragu-ragu untuk waktu yang lama tetapi akhirnya memutuskan untuk merayakan ulang tahun bersama Anna. Melihat wajah sedih Shinyi, Lin Hao membawanya ke restoran tempat Ji dan Anna merayakan ulang tahun mereka setiap tahun. Melihat dinding dengan jejak kebahagiaan mereka, Shinyi meminta pelayan untuk membawakan hadiahnya untuknya. Dia duduk sendirian dan dia ingin melihat wajah bahagia suaminya ketika dia menerima hadiah itu. Tapi Ji berpikir itu adalah hadiah dari Anna. Melihat wajah suaminya yang tersenyum, Shinyi juga tersenyum bahagia. Pembawa acara di atas panggung telah mengumumkannya sejak lama. Tetapi Anna masih belum muncul. Ji tahu dia digantung lagi. Shinyi duduk di samping dan melihat kekecewaan di wajah suaminya. Dia tidak bisa membiarkan Ji merayakan ulang tahunnya sendirian. Jadi, dia mengenakan kostum beruang dan naik ke panggung. Tarian lincahnya akhirnya membuat Ji tersenyum. Di akhir acara, Ji juga pergi ke ruang rias untuk mengucapkan terima kasih. Tapi dia tidak tahu bahwa orang di depannya adalah istrinya yang sangat mencintainya. Begitu dia makan sepotong makanan yang dipesan bibinya, dia merasakan rasa ibunya. Shinyi menemukan alamatnya dan melihat ibunya sibuk di sana. Dia tahu ibunya datang ke Shanghai karena dia. Ternyata Ibu Chen telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk menemui putrinya, tetapi dia mengetahui bahwa putrinya tidak hidup dengan baik. Karena itu, dia memutuskan untuk berada di sisi putrinya dan menjadi pendukungnya. Dan Ji juga menemukan bahwa hatinya telah mengarah ke sini. Dia dengan cemburu memperingatkan Lin Hao untuk menjauhi istrinya. Tetapi pihak lain mengatakan bahwa dia tidak memiliki kualifikasi itu. Chen Xinyi telah menggadaikan maharnya untuk memberinya hadiah. Sementara dia bahkan pergi merayakan ulang tahun dengan wanita lain. Orang seperti itu tidak pantas mendapatkan cinta Shinyi. Ji bertanya di mana Shinyi telah menggadaikan maharnya. Tapi Lin Hao jelas tidak ingin dia menebusnya. Untuk menebus kesalahannya karena melewatkan ulang tahun istrinya, Ji membawa Shinyi ke taman hiburan. Pada saat yang sama, dia juga membantunya menebus maharnya. Dia mencari semua toko gadai dalam radius 10 mil dan menemukannya. Hati Shinyi juga terasa hangat. Keduanya telah memainkan semua permainan di taman hiburan. Ji mengatakan bahwa dia juga akan membawa anak-anak mereka ke sini di masa depan. Ini membuat Shinyi sangat bahagia. Tepat pada saat itu, sepupu Shinyi tiba-tiba menelepon dan memberitahunya bahwa ibunya baru saja pingsan. Keduanya bergegas ke sana. Anna juga bangun dari rumah sakit. Ternyata beberapa hari yang lalu, dia menerima telepon dari teman baiknya. Dia telah melihat Ji berbelanja dengan wanita lain. Meskipun wanita itu menjelaskan bahwa dia hanyalah seorang asisten, tapi insting membuatnya merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Dia menyarankan Anna untuk mengawasi pacarnya. Anna, setelah naik ke panggung, selalu dalam keadaan tidak stabil sehingga dia pingsan. Hingga dia bangun, dia baru menyadari bahwa dia telah melewatkan ulang tahun pacarnya. Anna segera menelepon Ji, tetapi dia langsung menutup telepon. Saat ini, Anna merasa semakin tidak nyaman. Ji dan Shinyi mengunjungi Ibu Chen. Ibu Chen sengaja menyuruh putrinya pergi membeli makanan dan meminta Ji untuk tinggal. Kemudian dia melemparkan bantal ke arahnya. Dia memarahinya karena tidak cukup meletakkan foto mantan pacarnya di kamar pernikahan. Dia bahkan menandatangani perjanjian perceraian sebelumnya. Apakah dia menggunakan putrinya untuk melahirkan anak? Ji gemetar ketakutan melihat pemandangan ini. Untungnya, Shinyi kembali lebih awal karena khawatir. Sesampainya di halaman, Shinyi memberitahunya bahwa dia akan tinggal di sini selama beberapa hari ke depan untuk merawat ibunya. Ji juga berinisiatif untuk menginap bersamanya. Dia juga mengatakan bahwa perjanjian perceraian adalah hal terburuk yang pernah dia lakukan. Dia ingin memenuhi keinginan Shinyi. Setelah bayi lahir, keluarga mereka yang terdiri dari 3 orang akan hidup bahagia bersama. Ibu Chen mendengar ini dan merasa lega. Di malam hari, Ji memeluk Shinyi saat mereka tidur. Dia merasa bahwa ulang tahun ini lebih bermakna dari sebelumnya. Pagi-pagi sekali, pasangan itu bangun dan melihat Ibu Chen telah membeli makanan dan kembali. Shinyi khawatir tentang kesehatan ibunya. Dia berharap dia akan menutup toko untuk 1 hari. Tapi dia berpikir bahwa dia baru saja datang ke sini, jadi dia tidak bisa menutup toko. Oleh karena itu, Ji segera menawarkan
menawarkan untuk membantu. Ibu Chen sengaja memberitahunya bahwa membuat mie sangat sulit. Tapi Ji Yi berpikir itu lebih mudah daripada mengelola perusahaan. Tapi ketika dia benar-benar mulai mengerjakannya, dia menyerah pada pikiran itu. Saat ini, Xin Yi berharap mereka berdua bisa menjalani kehidupan yang sederhana seperti itu. Tapi hari-hari bahagia itu tiba-tiba berakhir ketika Anna kembali ke Tiongkok. Istri baru itu datang ke perusahaan untuk mengantarkan makan siang cinta. Tapi dia tiba-tiba melihat mantan pacar suaminya berlari ke dalam pelukannya. Meskipun Xin Yi telah membayangkan adegan ini berkali-kali, tapi ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia masih tidak tahan. Jadi, dia berbalik dan diam-diam pergi. Ji Yi baru saja akan mengejar, tapi Anna memeluknya erat-erat dan menolak untuk melepaskannya. Dia juga berinisiatif untuk melamar Ji Yi, tetapi ditolak olehnya. Ji Yi mengaku kepada Anna bahwa dia sudah menikah. Selain itu, mereka berdua memiliki seorang anak. Setelah tenang, Anna mengatakan dia terlalu acuh tak acuh padanya selama bertahun-tahun ini. Selama Ji Yi menceraikan wanita itu, dia bisa melepaskan segalanya. Dia bahkan bisa menganggap anak wanita itu sebagai anaknya sendiri. Ji Yi langsung menolak pemikiran konyolnya. Anna memohon padanya untuk tinggal, tetapi Ji Yi dengan kejam meninggalkannya. Setelah pergi, dia merasa sangat bersalah. Dia merasa seperti bajingan. Apapun pilihannya, dia akan menyakiti wanita yang sangat mencintainya. Sementara Lin Hao membelikan Chen Xinyi sepasang kerajinan keramik. Dia dengan hati-hati mengagumi karya yang sempurna ini. Tiba-tiba dia menemukan bahwa bagian tengahnya patah. Pemandangan itu membuat Xinyi menangis. Lin Hao sedikit bingung melihat pemandangan ini. Dia segera meminta maaf padanya dan berjanji untuk memperbaikinya. Dan Xinyi percaya bahwa apa yang akan datang pada akhirnya harus datang. Larut malam, Anna berjalan sendirian di jalan dalam keadaan linglung. Mengapa saya kehilangan cinta saat mengejar cita-cita saya? Dia telah memberikan semua cintanya kepada Ji Yi. Pemandangan kebahagiaan mereka berdua terus muncul di benaknya. Akhirnya, karena tidak tahan dengan rasa sakit yang menusuk ini, Anna pingsan di jalan. Ji Yi memberitahu istrinya bahwa dia telah mengakui segalanya kepada Anna. Dia merasa sangat lega. Melihat mata Xin Yi yang bengkak, dia sangat sedih. Xin Yi memberitahu suaminya bahwa dia sangat takut ketika dia bangun. Dia harus meninggalkan tempat ini. Ji Yi segera memeluknya dan bersumpah bahwa mulai hari ini, dia tidak akan pernah membuatnya menangis lagi. Sebuah panggilan telepon di tengah malam mengganggu mimpi indah mereka. Perawat mengumumkan bahwa Anna baru saja pingsan. Sekarang dia di rumah sakit. Penting untuk segera menghubungi keluarga untuk menangani prosedur terkait. Ji Yi takut Xin Yi akan terlalu banyak berpikir. Dia memberitahu Xin Yi bahwa Anna tidak memiliki kerabat di sini. Dia tidak bisa tidak pergi. Xin Yi segera mendesak suaminya untuk bergegas ke rumah sakit. Tapi dia berbaring gelisah sepanjang malam. Tanpa diduga, setelah Anna bangun, dia menderita amnesia selektif. Ingatannya saat ini telah berhenti di kapal pesiar. Dia telah melupakan segalanya tentang putus. Dokter memberitahu Ji Yi bahwa pasien tidak dapat menahan kejutan lagi. Jika dirawat dengan baik, ingatannya dapat pulih dalam waktu singkat. Ini benar-benar membuat Ji Yi sangat canggung. Dia tidak tahu bagaimana menanganinya. Jadi dia memberitahu Xin Yi bahwa Anna adalah yatim piatu sejak kecil. Meskipun Xin Yi merasa sangat tidak nyaman, tapi dia tetap menyuruh suaminya untuk merawat Anna. Xin Yi berpikir bahwa Anna menjadi seperti ini semua karena mereka. Ini juga membuat Ji Yi sangat terharu. Setelah itu, dia membawakan makan siang dan pakaian untuk Anna. Anna sangat bahagia. Melihat senyum cerahnya, Ji Yi juga sedikit terharu. Saat ini, Anna mengusulkan untuk mengunjungi Nenek Wang, sekaligus membahas masalah pernikahan di antara mereka berdua. Ji Yi tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia langsung beralasan ada urusan lalu pergi. Asistennya melihat ekspresi kesakitan bosnya dan diam-diam mencibirnya. Seorang wanita dengan perut besar datang ke rumah saingannya untuk menjadi pengasuh. Setiap hari dia melihat suaminya dan mantan pacarnya menunjukkan kasih sayang di depannya. Mau tidak mau harus mengagumi kebaikan hatinya. Xin Yi bahkan naik ke kursi untuk membersihkan dengan rajin. Ji Yi ketakutan dan buru-buru memeluknya. Dia menyalahkan Xin Yi karena hamil tetapi masih memanjat. Anna kebetulan mendengarnya. Anna melihat Xin Yi hamil tetapi masih datang untuk memasak dan membersihkan. Dia tiba-tiba merasa bersalah. Dia berinisiatif untuk mengundang Xin Yi untuk tinggal untuk makan malam. Ji Yi selalu menunggu istrinya di lantai bawah. Tapi dia sudah menunggu lama dan dia masih belum turun. Jadi dia mengiriminya pesan yang mengatakan bahwa dia sedang menunggunya. Tapi Xin Yi menyuruh suaminya untuk kembali dulu. Anna menceritakan kisah cintanya kepadanya seperti seorang teman. Beberapa tahun yang lalu, mereka berdua jatuh cinta pada pandangan pertama di sebuah bar. Pacarnya memperlakukannya seperti anak kecil
setiap hari. Jika suatu hari mereka harus putus, dia tidak tahu bagaimana dia akan hidup. Sebelum pergi, Anna berterima kasih atas persahabatannya, karena dia merasa sangat kosong ketika sendirian. Dia bahkan sedikit takut. Xin Yi juga memberikan benda keberuntungannya kepada Anna. Dia berharap itu akan membawa keberuntungan baginya. Ji telah menunggu di lantai bawah selama beberapa jam. Akhirnya dia melihat istrinya turun. Dia ingin tahu apa yang dibicarakan kedua wanita itu. Tapi Xin Yi tidak menceritakan semuanya. Dia merasa ada beberapa hal yang tidak bisa diucapkan. Ji tidak ingin istrinya datang untuk merawat Anna. Itu terlalu sulit. Tapi Xin Yi berpikir itu hanya memasak. Dia juga berharap bisa membayar hutang di hatinya. Di malam hari Anna bermimpi. Dia bermimpi tentang pacarnya yang putus dengannya. Anna tiba-tiba bangun dan menyadari bahwa dia sepertinya telah kehilangan sebagian ingatannya. Untuk menyambut kelahiran bayinya, Xin Yi dengan hati-hati mendekorasi kamar bayi. Bibi Xiuling juga sibuk membantunya memindahkan barang-barang. Dia juga mengeluh bahwa Ji tidak peduli pada wanita hamil. Bahkan nenek pun tidak tahan lagi. Tiba-tiba Xiuling menemukan rekaman musik yang direkam Ji. Dia tidak menyangka cucunya yang selalu berwajah dingin bisa menyanyikan lagu pengantar tidur untuk anak itu. Pada siang hari, Anna datang lagi untuk makan siang dengan pacarnya. Tapi Ji berbohong bahwa dia sedang rapat. Sementara Anna jelas melihatnya masuk ke mobil dan pergi. Jadi, dia diam-diam mengikutinya dari belakang. Sesampainya di rumah sakit, dia melihat pacarnya menemani Chen Xin Yi ke kelas yoga. Anna sepertinya telah memahami semuanya. Tiba-tiba setiap adegan muncul di benaknya. Semua ingatan mengalir kembali pada saat yang sama. Ji berpikir bahwa Anna hampir pulih. Dia berencana untuk membawa istrinya bepergian dalam beberapa hari ke depan. Ini juga membuat Xin Yi sangat menantikannya. Anna kembali ke rumah dengan perasaan kehilangan. Dia bersumpah tidak akan membiarkan Chen Xin Yi mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia harus mengambil kembali semua yang menjadi miliknya. Keesokan harinya, ketika Xin Yi datang untuk memasak makan malam, Anna langsung mengatakan bahwa ingatannya telah pulih. Dia berpikir bahwa Ji tidak mencintai Chen Xin Yi, tetapi hanya mencintai bayi di perutnya. Anna yakin bahwa dia akan menjadi orang yang menemani Ji di masa depan. Dia juga akan menjadi orang yang membesarkan anak itu. Demi anaknya, Xin Yi tidak lagi pengecut. Dia memutuskan untuk berjuang untuk masa depannya dan bayinya. Tapi Anna bertekad untuk membuktikan kepada Chen Xin Yi siapa yang sebenarnya dicintai Ji. Kemudian Anna mengajak Ji bertemu di tempat lama di malam hari. Pada saat yang sama, dia juga menyuruh Chen Xin Yi untuk pergi dan melihat siapa yang sebenarnya dicintai Ji. Xin Yi menceritakan hal ini kepada Lin Xiao. Melihat kesepiannya, Lin Xiao tahu Xin Yi tidak memiliki kepercayaan diri. Jadi dia berinisiatif untuk menemaninya dan Xin Yi juga menyaksikan keintiman mereka berdua. Wanita ini telah bekerja sangat keras untuk melatih sandiwara yang bagus. Dia baru saja memberikan ciuman keberuntungan kepada mantan pacarnya. Xin Yi yang melihat pemandangan ini dari jauh juga merasa sakit hati. Dia tahu dia adalah bebek yang buruk dan pada akhirnya masih dikalahkan oleh angsa putih. Tapi dia tidak tahu bahwa Ji dengan jelas memberitahu Anna bahwa dia sudah memiliki Xin Yi. Melihat tidak ada harapan lagi, Anna mengusulkan agar Ji makan bersama untuk terakhir kalinya. Xin Yi tidak mengerti mengapa dia menangis. Melihat ini, Lin Xiao menariknya keluar dari tempat yang menyedihkan ini. Meskipun Xin Yi sangat sedih, dia tahu bahwa dia telah merampas kebahagiaan Anna. Cepat atau lambat dia harus mengembalikannya. Lin Xiao di samping menghiburnya. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, dia juga akan memberikan rumah untuk Xin Yi dan anaknya yang belum lahir. Anna, yang jelas telah berhasil, dengan sengaja memberitahu Ji. Xin Yi selalu merasa dendam tentang perjanjian perceraian. Dia berharap dia bisa menghancurkannya untuk menenangkan Xin Yi. Ji juga segera merasa bahwa dia terlalu acuh tak acuh. Oleh karena itu, dia segera menelepon pengacara Shen dan memintanya untuk menyusun kembali perjanjian pranikah, melindungi hak dan kepentingan Chen Xin Yi dan anak-anak dalam kondisi terbaik. Karena dia percaya bahwa mereka akan menua bersama. Ji berharap pengacara Shen dapat menyerahkan perjanjian itu kepada nenek sebelum pesta ulang tahunnya. Dia ingin memberi istrinya kejutan, dan Anna telah menguping semuanya. Ji kembali ke tempat duduknya dan dipaksa minum oleh Anna. Tak lama kemudian, dia mabuk sampai tidak tahu arah. Anna membawanya kembali ke rumahnya. Dia bahkan sengaja menutup telepon dari Chen Xin Yi. Xin Yi sedang menunggu suaminya kembali ke rumah.
Dia menatap kosong ke patung pernikahan mereka. Beberapa saat kemudian, Xin Yi tertidur sambil mendengarkan lagu pengantar tidur yang direkam Ji Yi untuk bayi di perutnya. Anna sengaja menelepon Chen Xingyi untuk menjemput Ji Yi di pagi hari. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang terjadi. Tadi malam mereka hanya minum terlalu banyak. Mereka duduk bersama dan mengenang banyak kenangan indah di masa lalu. Tapi hati Xin Yi seperti dinding. Dia tidak bisa bernapas lagi. Kemudian Anna pergi lebih dulu untuk menghadiri pesta ulang tahun Nenek Wang. Ji bangun dan pergi ke ruang tamu tetapi melihat istrinya duduk di sana. Dia buru-buru menjelaskan bahwa dia terlalu banyak minum tadi malam. Dia sudah menjelaskan semuanya pada Anna. Dia memeluk Xin Yi erat-erat dan membayangkan kehidupan keluarga 3 orang yang bahagia di masa depan. Tapi Xin Yi masih tidak memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri. Dia tidak percaya bahwa Ji bisa mencintainya dalam waktu sesingkat itu. Xin Yi menyarankannya untuk tidak melakukan apapun yang akan disesalinya. Setelah itu, dia pergi lebih dulu ke pesta. Setelah berpakaian, Xin Yi menghibur dirinya sendiri bahwa dia harus melupakan semua hal yang tidak menyenangkan. Anna diam-diam muncul di depan Xin Yi lagi. Dia pura-pura memberi selamat padanya dan Ji akhirnya kembali ke jalur yang benar. Untuk merayakan, Anna juga menyiapkan anggur merah. Ketika Xin Yi tidak memperhatikan, dia sengaja menumpahkan anggur ke gaunnya. Xin Yi bergegas ke kamar mandi. Saat ini, pengacara Shen telah mengirim seseorang untuk menyerahkan perjanjian pernikahan yang telah diubah. Akibatnya, Anna mengambil kesempatan ini untuk menukar paket. Xin Yi kembali dan membuka tas file. Dia melihat isinya dengan wajah tidak percaya. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Orang yang baru saja bersumpah akan menghabiskan seluruh hidupnya bersamanya dalam sekejap mata menuangkan seember air dingin ke atasnya. Anna menambahkan bahan bakar ke api, membacanya untuknya. Ji tidak hanya ingin merebut anak Xin Yi, tetapi juga haknya untuk mengunjungi anaknya. Xin Yi mendengarkan suara melengking ini dan tidak tahan lagi. Dia dengan marah melepaskan cincin pernikahannya dan langsung merobek perjanjian pernikahan. Wajah Anna akhirnya menampakkan kemenangan. Kali ini, mereka berdua hanya berpapasan. Ini juga perpisahan terakhir mereka. Wanita yang tidak sadarkan diri itu baru saja membuka matanya dan melihat suaminya buru-buru menandatangani dokumen operasi untuk menggugurkan anak. Chen Xingyi tidak menyangka pria ini ingin menceraikannya. Bagaimana dia bisa begitu kejam sampai menggugurkan anaknya sendiri. Dia menangis terseduh-seduh memohon agar dia akan melepaskan segalanya setelah anak itu lahir. Dia akan segera menjauh dan tidak mengganggu mereka berdua. Tapi 11 Yi tetap tega menandatangani dokumen persetujuan untuk menggugurkan anak itu. Berbaring di meja operasi, Xin Yi dengan putus asa memohon kepada dokter untuk tidak menggugurkan anaknya. Karena efek obat bius, dia perlahan-lahan jatuh ke dalam keadaan koma. Setelah bangun, Xin Yi juga menyadari bahwa anak di perutnya telah hilang. Dia menangis histeris, menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa melindungi anak itu. Anak itu bahkan tidak punya waktu untuk melihat dunia ini. Dalang di balik masalah ini juga telah menerima hukuman yang pantas. Anna mencoba menghentikan 11 Yi, mengejar Xin Yi. Akibatnya, dia didorong jatuh oleh 11 Yi, dan secara tidak sengaja menabrak sudut meja. Anna berjongkok di tanah kesakitan, tetapi tidak ada yang mendekat untuk membantunya berdiri. Mereka semua berpikir bahwa dia pantas mendapatkannya. 11 Yi berlari sangat cepat untuk mengejar Xin Yi. Tapi Xin Yi yang sedang marah sama sekali tidak mendengarkan penjelasannya. Dia hanya berharap dia bisa melepaskan dia dan anak itu. Xin Yi mencoba melarikan diri dan ditabrak oleh sebuah mobil yang melaju kencang dan jatuh ke tanah. Melihat istrinya terbaring tidak bergerak di tanah, pikiran 11 Yi menjadi kosong. Ketika dia sadar kembali, dia buru-buru menggendong istrinya dan bergegas ke rumah sakit. Saat ini, bahkan langit pun sepertinya menangisi hubungan mereka yang penuh gejolak. Sementara itu, Anna juga bangun di ranjang rumah sakit. Benturan itu menyebabkan panggul dan tulang kemaluannya terluka. Setelah ini, dia tidak akan bisa hamil lagi. Anna tidak menyangka balas dendamnya akan datang secepat ini. Tapi jika tahu akan seperti ini, mengapa dia tetap melakukannya? Melihat Chen Xingyi menangis begitu sedih, Anna juga sedikit khawatir dan mengikutinya dari belakang. Xin Yi selalu menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa melindungi anaknya. Anna juga tidak berani menghadapinya. Saat ini, Xin Yi yang lugu masih merasa bersalah pada Anna. Anna tahu bahwa kondisinya sekarang telah membuatnya sepenuhnya terlempar dari permainan. Jadi, dia meminta Xin Yi untuk merawat 11 Yi dengan baik. Tapi dia tidak tahu bahwa Xin Yi saat ini tidak bisa lagi menghadapi 11 Yi. Sampai 11 Yi datang ke kamar bayi, melihat semua yang telah Xin Yi siapkan untuk anaknya dan membuka buku harian yang ditulis istrinya. Di dalamnya tercatat setiap pemeriksaan bayi, serta percakapan antara mereka berdua. 11 Yi tidak bisa
menahan tangis. Dia mengirim pesan satu persatu ke Xin Yi, tanpa menyadari kapan dia telah diblokir. Lin Hao datang untuk menghibur Xin Yi dan mengusulkan untuk membawanya ke luar negeri, ke tempat yang asing dan melupakan pria itu, memulai hidup baru. Tapi Xin Yi tidak tahan harus berpisah dengan ibunya. Ibu Chen berharap putrinya akan berhenti meminta maaf dan segera menemukan kembali Xin Yi yang bahagia dan ceria seperti dulu. Salah paham membuat sang istri harus tinggal di sebuah rumah kecil di seberang samudra. Dia selalu mengerutkan kening selama minggu pertama. Pada minggu kedua, dia sudah siap membuka mulut untuk berbicara. Pada minggu ketiga, dia akhirnya memutuskan untuk keluar berjalan-jalan. Lin Hao membawanya ke air mancur terkenal untuk berdoa. Xin Yi perlahan-lahan tersenyum. Anna mengetahui bahwa Xin Yi telah pergi dan berinisiatif mengunjungi nenek. Dia juga ingin merawat mereka dan kembali bersama sebelah si. Bibi Tuling segera mengusir Anna, sekaligus menyatakan bahwa dia hanya mengakui Xin Yi sebagai satu-satunya cucu perempuan kaya dari keluarga Wang. Sejak Xin Yi pergi, Nenek Wang juga selalu murung. Dia tidak ingin peduli dengan apapun, sementara sebelah Yi setiap hari datang ke kamar bayi. Dia membaca berulang kali catatan-catatan yang ditulis Xin Yi untuknya. Akhirnya dia mengerti hatinya. Tiba-tiba dia merasa dialah orang yang paling bodoh. Asistennya ingin menanyakan alamat Chen Xinyi kepada Ziki, tapi tidak hanya gagal, dia juga dipukuli oleh Ziki. Asistennya tidak bisa menahan diri untuk menasihati bosnya. Intuisi memberitahunya bahwa Chen Xinyi pasti ingin melarikan diri dan tidak ingin ada yang menemukannya. Saat ini Anna lagi-lagi datang mencari sebelah Si. Dia berharap mereka berdua bisa berbaikan, tapi sebelah Si tidak bisa menghapus bayangan Xinyi dari hatinya. Anna berharap dia tidak meninggalkannya. Dia memeluk sebelah Si erat-erat dan berharap dia bisa memberinya satu kesempatan lagi. Mereka dulunya adalah pasangan yang membuat semua orang iri. Jika tidak ada Chen Xinyi, tidak akan ada semua ini sekarang. Tapi sebelah Si dengan dingin menyuruhnya untuk tidak menyanyiakan waktunya untuknya lagi. Larut malam, dia keluar minum untuk menghilangkan kesedihan dan melewati hari-hari tanpa Xinyi. Ketika dalam keadaan linglung, terkadang dia salah mengira orang yang lewat sebagai Xinyi. Hari itu, Lin Hao membawa Xinyi mengunjungi rumah seorang teman lama. Xinyi sangat menyukai cangkir teh milik kakek itu. Setelah menganalisis dan kebetulan cocok dengan idealisme kakek itu, dia merasa sangat senang. Setelah itu dia memberitahu Xinyi identitas aslinya. Lin Hao tahu Zhong Shanlong selalu ingin menerima seorang murid. Jadi dia mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan Xinyi. Kakek itu sangat menghargai bakatnya dan setuju. Sementara Anna tetap seperti itu, setiap hari datang membawakan makanan untuk sebelah Si. Dia percaya suatu hari dia bisa meluluhkan pria ini. Tapi sebelah Si tetap tidak peduli. Dalam sekejap mata 3 tahun telah berlalu, menandatangani surat cerai di belahan dunia lain, Xinyi telah menjadi seniman keramik terkenal. Karya-karyanya juga telah dipilih untuk dilelang di kemudian hari. Lin Hao selalu diam-diam berada di sisinya. Hari itu, dia akhirnya mengumpulkan semua keberaniannya untuk menyatakan cintanya pada Xinyi. CEO itu menatap sepotong keramik. Kenangan bahagia dia bersama mantan istrinya tiba-tiba muncul di benaknya. Xinyi tidak menyangka dia akan segera bertemu dengan teman dekatnya begitu cepat. Dia bahkan datang sendiri ke pintu dan mengirimkan kartu ucapan terima kasih. Ketika sebelah Si kembali, Xinyi sudah pergi. Mereka berdua berpapasan lagi, sampai sebelah Si menyadari bahwa tanda tangan terakhir adalah milik Chen Xinyi. Dia langsung tertegun. Dia buru-buru pergi ke ruang pameran untuk menanyakan alamat Xinyi kepada Rian. Tapi ketika dia sampai di pesta dansa, dia melihat Lin Hao sedang menyatakan cintanya kepada Xinyi di tengah panggung. Meskipun Xinyi tidak menjawab, sebelah Si di samping sangat marah hingga membalikkan meja. Kebetulan sebuah panggilan telepon masuk yang membuat Lin Hao harus pergi sementara. Sebelah Si juga mengambil kesempatan ini untuk memaksa Xinyi menari dengannya. Tindakan kasar itu membuat Xinyi berpikir dia telah bertemu dengan orang aneh. Setelah itu dia menendang pria itu dan pergi. Tapi sebelah Si tetap tidak menyerah dan terus mengikutinya. Melihat Xinyi melepas topengnya, dia segera mengambil foto untuk melihatnya lebih dekat. Sebelah Si tidak menyangka gadis pemalu dulu sekarang menjadi begitu dinamis. Ini membuatnya tidak bisa mengalihkan pandangan walau hanya sedetik. Tapi ketika dia mengangkat kepalanya, dia menemukan Xinyi telah menghilang. Sebelah Si lari keluar mencari. Akibatnya, ketika dia kembali, Xinyi telah menyemprotkan merica ke wajahnya. Dia juga memperingatkannya bahwa jika dia mengikutinya lagi, dia akan memanggil polisi. Sebelah Si takut akan membuatnya takut, jadi dia tidak mengejarnya lagi. Setelah kembali ke rumah, sebelah Si kembali cemburu. Dia tidak menyangka bahwa orang yang bersama Xinyi selama 3 tahun ini adalah Lin Hao. Dan selama hari-hari tanpa dia, Xinyi tidak hanya tidak runtuh, tetapi dia menjadi semakin menarik. Sebelah Si melihat
melihat topeng itu dan tidak bisa menjelaskan perasaannya saat ini. Dia tidak tahu apakah dia cemburu, iri, atau menyesal. Pada malam hari, Xin Yi juga bermimpi tentang pria bertopeng itu. Dia pun terbangun dari mimpinya. Xin Yi selalu merasa orang itu sangat akrab. Keesokan harinya, Rian membuat janji untuk bertemu dengan penulis karya Liao Nian. Mereka berdua membuat janji di rumah penyair. Ketika Xin Yi tiba di tempat yang dijanjikan, dia diberitahu bahwa pihak lain telah pergi. Dia hanya meninggalkan sebuah kartu nama. Dia tidak menyangka bahwa benda sekecil itu akan membawa begitu banyak penyesalan dan kesedihan. Dia akan selalu diam-diam memberkati dia. Chen Xin Yi buru-buru mengejar tetapi tidak menemukannya. Dia tidak sengaja sampai di tempat yang sama dengan sebelah Si. Dilihat dari belakang, dia langsung mengenali penguntitnya tadi malam. Dia dengan cepat melangkah maju dan menahannya dengan kedua tangannya. Tapi ketika sebelah Si berbalik, Xin Yi langsung terkejut. Dia hanya ingin melarikan diri tetapi tidak sengaja jatuh dari tangga. Sebelah Si berteriak ketakutan memanggil nama Chen Xin Yi. Untungnya, itu hanya luka kecil. Dia berjalan pincang. Sebelah Si segera memeluknya erat-erat dalam pelukannya dengan dominan. Xin Yi memarahinya dan memanggilnya orang aneh. Sebelah Si tidak peduli dengan hal ini. Sebaliknya, dia menegaskan bahwa perilakunya saat ini sesuai dengan standar orang aneh. Dia begitu dominan hingga menggendong Xin Yi ke kamar. Awalnya mengira sebelah Si dapat mengambil kesempatan ini untuk menaklukkan Xin Yi. Tapi ketika mereka berdua berbicara tentang masalah anak dan perjanjian cerai, Xin Yi kembali hancur. Dan sampai hari ini, keduanya masih tidak tahu alasan sebenarnya mereka berpisah. Karena perjanjian itulah Anna memukul keponakannya yang menyebabkan kesalahpahaman di antara mereka. Tepat pada saat ini, Anna menelepon lagi. Nenek juga khawatir tentang pernikahan cucunya. Dia tidak ragu untuk menggunakan alasan sakit parah untuk memanggil cinta pertamanya yang tidak dia temui selama 60 tahun untuk kembali. Keduanya saling memandang untuk waktu yang lama, melihat mantan kekasih mereka berdiri di depan mereka. Kakek itu marah tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Nenek Wang segera meminta Zhong Shanlong memanggil Xin Yi dan menyuruhnya mendesain sebuah kotak. Dia juga secara khusus meminta Xin Yi untuk menjamu pihak lain dengan baik. Sama sekali jangan kehilangan ketenangan, dan nenek juga meminta sebelah Si untuk tidak terburu-buru kembali, meminta dia untuk mengawasi desainer untuk membuat kemasan baru. Setelah itu, Zhong Shanlong mulai khawatir. Jika Xin Yi tahu tentang ini, dia pasti akan menyalahkannya. Tapi nenek Wang tersenyum bahagia, tidak mudah untuk menghubungkan mereka berdua lagi. Dia yakin Xin Yi akan berterima kasih kepada mereka di masa depan. Tapi Xin Yi tidak menyangka bahwa tugas yang diberikan gurunya ternyata adalah perusahaan sebelah Si. Tidak berdaya karena pekerjaan, Xin Yi hanya bisa menambahkan kontak sebelah Si lagi. Ziki menemukan nomor telepon sahabatnya dari kontrak sebelah Si. 3 tahun tidak bertemu, dia sangat merindukan Xin Yi. Dia juga meminta Xin Yi untuk memberinya kompensasi atas kerugian emosional. Tapi ketika Xin Yi sedang mendesain bagian intinya, dia teringat masa lalunya dan sebelah Si. Rasa sakit yang tak terlupakan itu membuatnya sangat tertekan. Dia tidak tahu berapa banyak draft desain yang telah dia robek. Xin Yi menelepon Lin Zhao untuk mendengar kata-kata penghiburan. Dia menganggap sebelah Si sengaja melakukannya. Dia tidak mudah melupakan masa lalu. Sekarang dia ingin membuatnya menderita. Lin Zhao berlari untuk mengkritik sebelah Si yang ingin mengoyak luka Xin Yi. Dia berharap sebelah Si akan segera pergi. Tapi sebelah Si dengan percaya diri mengatakan kepadanya bahwa dia dan Chen Xin Yi hanyalah hubungan kerjasama. Jika dia benar-benar menyentuh batas terakhirnya, dia bisa mundur kapan saja. Lin Zhao berharap Xin Yi akan membatalkan proyek ini. Tapi dia berpikir jika dia melarikan diri, 3 tahun kerja kerasnya akan sia-sia. Jadi, dia hanya bisa memilih untuk menghadapinya. Melihat ekspresi serius Xin Yi, Lin Zhao juga mulai khawatir. Jika Xin Yi benar-benar melewati rintangan ini, apakah masih ada tempat untuknya di hatinya? Saat ini, Nenek Wang juga berharap mereka berdua bisa menciptakan percikan baru melalui kerja sama ini. Tapi percakapan mereka didengar oleh Anna ketika dia datang mengunjungi nenek. Oleh karena itu, Anna menelepon dan bertanya kepada sebelah Si apakah dia sudah mulai berkencan di Hongaria. Sebelah Si langsung membantah. Jadi, Anna pura-pura tidak tahu apa-apa dan meminta sebelah Si untuk segera kembali. Sebelah Si dan Xin Yi pada saat yang sama melihat halaman pribadi satu sama lain untuk memahami kehidupan satu sama lain selama 3 tahun terakhir. Di sisi lain, Anna tidak bisa duduk diam lagi. Dia bersiap untuk terbang ke sana untuk mempertahankan cintanya tanpa memberitahu sebelah Si.
Pria yang bepergian ke luar negeri secara tidak sengaja bertemu kembali dengan mantan istrinya yang telah menghilang selama 3 tahun. Jadi dia menempel pada Xinyi, tidak beranjak setengah langkah. Dia bahkan dengan dominan meraih tangan Xinyi, tetapi ditolak dan dihempaskan olehnya. Mereka berdua menikmati pemandangan dengan pikiran masing-masing, sementara sebelah Xi juga mengucapkan kata-kata manis kepada Xinyi di tempat ini. Dia bahkan menggodanya apakah dia mengharapkan sesuatu. Ini membuat Xinyi terlihat malu, tapi dia selalu memanfaatkan kesempatan untuk menyatakan cinta yang semuanya dihalangi oleh Chen Xinyi. Mereka berdua berjalan di sepanjang jalan dan sampai di sebuah air mancur. Akibatnya, Xinyi hampir basah kuyup. Untungnya, sebelah Xi dengan cepat memeluk Xinyi. Tapi sayangnya dia basah karena setelah itu sebelah Xi harus bertemu dengan klien. Jelas pakaian basah sekarang tidak pantas. Mau tidak mau, dia hanya bisa membawanya berbelanja pakaian. Yang membuat sebelah Xi senang adalah dia tidak menyangka Xinyi masih mengingat ukuran tubuhnya. Setelah itu dia menawarkan untuk membeli satu set pakaian untuk Xinyi, karena kliennya secara khusus meminta untuk bertemu dengan desainernya. Xinyi hanya bisa menerimanya. Sebelah Xi secara pribadi memilih pakaian untuk Xinyi. Setelah itu dia sengaja mengusir pelayan. Ketika Xinyi sedang berganti pakaian, rambutnya tidak sengaja tersangkut di resleting. Mau tidak mau, dia hanya bisa menjulurkan kepalanya dan meminta sebelah Xi masuk untuk membantunya. Sebelah Xi sangat senang. Sebelah Xi masuk dan menarik resleting untuk Xinyi. Dia bahkan mengikatkan shawl untuknya. Pada saat ini, Xinyi teringat situasi saat mereka berdua pertama kali bertemu. Sebelah Xi juga sedang menarik resleting bajunya. Setelah berdandan, sebelah Xi membawa Xinyi menemui Bosia, pemilik merek. Riasan sederhana dan aura elegannya menarik perhatian pihak lain sejak pandangan pertama. Setelah mendengarkan penjelasan Xinyi tentang produk, Bosia tidak henti-hentinya memuji dia. Jelas bahwa desain ini sangat sukses. Sebelah Xi melihat wajah Xinyi yang penuh energi dan juga senang untuknya. Chen Xinyi yang pemalu dan tidak percaya diri sudah tidak ada lagi. Bahkan ada orang yang menemukan desainer baru ini melalui sebelah Xi. Mereka berharap dia bisa mendesain kemasan untuk perusahaan mereka. Hal ini membuat sebelah Xi merasa bahwa Xinyi yang sekarang adalah mutiara yang bersinar. Sementara itu, Xinyi juga bercanda bahwa dia baru saja menjadi terkenal. Dan semua ini berkat dia. Keduanya berharap bahwa mereka dapat melangkah maju. Mungkin akan lebih baik bagi keduanya jika mereka sedikit lebih akur. Meskipun berbicara dengan sangat santai, saat berjabat tangan adalah saat mengucapkan selamat tinggal. Sebelah Xi masih enggan berpisah. Dia juga ingin menjelaskan apa yang terjadi 3 tahun lalu dan berusaha keras untuk dirinya sendiri. Tapi dia dipotong oleh Xinyi. Dia juga mengatakan bahwa dia sangat senang bisa menemani sebelah Xi selama ini. Sekarang dia tidak lagi membencinya. Melihat punggung Xinyi yang pergi, sebelah Xi terdiam untuk waktu yang lama. Setelah itu dia pergi dengan wajah kesepian. Saat ini, Lin Hao menelepon untuk menanyakan apakah semuanya baik-baik saja. Xinyi baru menyadari bahwa dia masih memegang ponsel sebelah Xi. Ternyata dia lupa mengembalikannya setelah menerima telepon tadi. Lalu dia kembali dan mengejar sampai ke hotel sebelah Xi. Setelah membuka pintu, sebelah Xi hampir pingsan. Saat ini Xinyi baru menyadari bahwa kepalanya sangat panas. Dia ingin membawa sebelah Xi ke rumah sakit tapi ditolak. Oleh karena itu, Xinyi berinisiatif untuk tinggal dan merawatnya. Melihat punggung Xinyi, sebelah Xi tidak bisa menahan emosinya. Dua orang yang saling mencintai dan telah berpisah 3 tahun lalu bertemu kembali. Api cinta kembali menyala. Tepat ketika keduanya bersiap untuk melangkah lebih jauh, suara air mendidih mengganggu semuanya. Dan itu juga membangunkan akal sehat Xinyi. Dia kembali menjadi wanita yang dijauhi semua orang. Tapi sebelah Xi mengambil kesempatan ini untuk mengusulkan untuk kembali bersama. Setelah itu dia kembali menyatakan cintanya kepadanya dengan mendalam. Xinyi akhirnya melepaskan penyamarannya. Dia menangis dan berbicara tentang bagaimana dia telah tumbuh dewasa di negara asing ini. Bagaimana cara melupakan dirinya sendiri. Tapi semuanya hancur setelah sebelah Xi muncul. Ketika Xinyi berbalik, sebelah Xi sudah tertidur. Dia membelai pipinya. Matanya penuh cinta. Xinyi sedang mempertimbangkan apakah akan menerima pria ini lagi. Saat ini, Anna telah mengirim pesan untuk mengejutkan Xi. Sekarang Anna sudah berada di bawah. Saat ini, Xinyi merasa sangat sedih. Tanpa diduga, Xi telah bersama Anna selama 3 tahun terakhir. Dia seharusnya tidak percaya pada pria ini. Kemudian Xinyi dengan tegas pergi dan melihat Anna masuk ke kamar dengan mata kepalanya sendiri. Saat Anna masuk, dia melihat Xi mengalami demam tinggi. Dia buru-buru keluar untuk membeli obat dan secara kebetulan
melihat Singi pergi. Malam ini akan menjadi malam tanpa tidur bagi ketiganya. Tidak ada tempat untuk melampiaskan kemarahan. Singi pergi minum bersama Lin Hao. Dari sudut pandangnya, Si adalah seorang pembohong yang hebat. Jika Anda belum putus dengan Anna, mengapa Anda begitu tidak tahu malu mencoba kembali padanya? Terlebih lagi, Anda membuatnya jatuh cinta lagi. Untungnya, dia berhasil mengerem tepat waktu. Melihat wajah sedih Singi, Lin Hao menawarkan untuk mengajaknya berkeliling dunia. Keesokan harinya, Anna datang untuk mengajak Si sarapan tetapi ditolak. Si memberitahunya bahwa tidak ada lagi hubungan di antara mereka. Anna tidak mengerti. Jelas bahwa sebelumnya mereka berdua baik-baik saja. Karena kehadiran Chen Singi, semuanya telah berubah. Tetapi bagi Si, bahkan tanpa Chen Singi, mereka berdua tidak akan pernah bisa bersama. Keesokan harinya, Si menerima surat perpisahan dari Singi. Dia berharap dia tidak akan mencarinya. Kisah mereka tidak bisa kembali lagi. Si dengan putus asa berlari mencari Singi. Dia sekali lagi menyatakan cintanya pada Singi. Dia juga mengatakan bahwa di masa depan mereka akan memiliki satu anak lagi. Mendengar ini, Singi menjadi semakin marah. Dia memarahinya karena tidak pantas membesarkan anak. Lin Hao juga menghentikannya agar tidak terus mengganggu Singi. Tetapi Si mengatakan bahwa kali ini dia tidak akan pernah melepaskannya. Dan memperingatkan Lin Hao bahwa dia tidak punya hak untuk ikut campur dalam urusan mereka. Saat ini, Anna sedang duduk di bus dalam keadaan linglung. Tanpa diduga, dia menjadi sasaran dua orang jahat. Mereka mengambil kesempatan untuk mencopet Anna. Secara kebetulan, Lin Hao yang lewat menemukannya. Dia terkejut menemukan foto masa kecil adiknya. Dia tidak menyangka bahwa adik perempuan yang dia cari selama bertahun-tahun adalah Anna. Pria itu ingin mendapatkan kembali mantan istrinya yang telah bercerai selama bertahun-tahun. Dia telah mengobrol online dengan Singi sebagai pelanggan. Kadang-kadang dia bahkan mengiriminya hadiah. Begitulah, Si secara bertahap memasuki kehidupan Singi dengan identitas lain. Seiring waktu, Singi menemukan bahwa mereka memiliki hobi yang sama. Dia juga secara bertahap terbiasa dengan teman Tuan Wang ini. Setiap kali dia memegang ponselnya, dia menantikan pesan dari pihak lain. Tuan Wang memberi Singi kalung berbentuk kuda kayu kecil. Hal ini membuatnya sangat tersentuh. Karena bagi Singi, kuda kayu adalah anaknya. Tuan Wang juga berharap dia bisa lebih bahagia. Memakai kalung kuda kayu, bepergian ke setiap sudut dunia. Hati Singi tiba-tiba berbinar. Dia berterima kasih atas pengingatnya dan memutuskan untuk melakukan perjalanan keliling dunia. Si sangat khawatir ketika mengetahui hal ini. Dia awalnya ingin meyakinkan Singi untuk melupakan masa lalu dan kembali ke Shanghai. Tapi dia tidak menyangka dia mendorong orang yang dia cintai semakin jauh. Jadi, dia buru-buru menyarankan Singi untuk memulai dari Shanghai. Tapi Singi berpikir bahwa Shanghai adalah kampung halamannya dan juga harus menjadi perhentian terakhir. Untuk mencegah Singi pergi, Si tiba-tiba mendapat ide. Dia meminta asistennya untuk segera menyetujui semua persyaratan pernikahan Siki, membeli rumah besar dan cincin berlian sebesar telur merpati. Dengan jaminan Si, asistennya bertindak seperti pria yang kuat di depan pacarnya. Dia menyuruh Siki untuk membeli apapun yang dia suka. Satu-satunya syarat adalah dia harus menipu Singi untuk kembali. Namun, Siki bukanlah orang yang menjual dirinya demi ketenaran dan kekayaan. Dia hanya ingin menciptakan kesempatan bagi Singi dan Si untuk memulai kembali. Kemudian, dia memberitahu Singi bahwa dia akan menikah dan menyuruhnya terbang kembali secepat mungkin untuk menjadi pendamping pengantin. Singi tidak bisa menolak sahabatnya, jadi akhirnya dia naik pesawat kembali ke Tiongkok. Ketika Bibi Tuling mendengar bahwa keponakannya telah menemukan Singi, dia sangat gembira. Dia membeli banyak makanan yang disukai Singi saat dia kembali ke rumah. Tapi dia tidak menyangka hanya Si yang kembali, dan semua orang tiba-tiba kehilangan semangat. Singi kembali ke Pulau Huadiao terlebih dahulu, dan tetangganya dengan antusias membawanya berkeliling. 3 tahun tidak bertemu, tempat ini juga telah mengalami perubahan besar. Si telah mengubahnya menjadi pulau wisata, dan sekolah dasar harapan juga telah dibangun. Singi juga merasakan ketulusan Si. Di malam hari, Tuan Wang mengirim pesan kepada Singi untuk bertanya pada Han. Singi mengambil foto pemandangan malam dan mengirimkannya kepadanya. Si mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan kepadanya bahwa rumah adalah tempat berlindung teraman. Dia bertanya pada Singi apakah dia senang saat ini. Tapi Singi tidak tahu bagaimana menjawab. Dia pikir dia akan sangat senang setelah meninggalkan Si. Tetapi ketika mereka bertemu lagi, dia menyadari bahwa semuanya hanya menipu diri sendiri. Untuk lebih dekat dengan Singi, Si juga mengatur agar karyawannya makan di restoran Ibu Chen. Dia membuat Ibu Chen sangat sibuk sehingga dia tidak punya waktu untuk bernapas. Kemudian, dia bergegas datang dan mengurus semuanya. Menghadapi Si, hati Singi yang gelisah semakin bergetar. Jadi, dia ingin meminta pendapat Tuan Wang.
Siapa sangka Si akan tertidur di saat yang penting seperti ini. Jarinya tanpa sengaja menyentuh emoji yang tidak senang dan mengirimkannya. Hal ini membuat Singi merasa dia terlalu impulsif. Luka baru saja sembuh, rasa sakit baru saja terlupakan. Dia memutuskan untuk membuat batasan antara dirinya dan Si. Dia tidak akan pernah tergoyahkan lagi. Si yang baru saja bangun dan melihat pesan di ponselnya merasa sangat kesal. Mengapa dia tertidur tepat di saat penting ini? Si buru-buru menjelaskan bahwa dia tidak sengaja mengirim emoji yang salah tadi malam. Tapi Singi telah memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Dikatakan bahwa hari ini Singi akan pergi memilih gaun pengantin dengan Siki. Si berpakaian rapi dan terus mendekati Singi. Tanpa diduga, Siki hanya mengucapkan beberapa kalimat dan mengusirnya. Hari ini adalah hari persahabatan mereka. Pria tidak boleh ikut campur. Si ditolak tetapi masih penuh semangat juang. Dia berencana untuk membuat janji dengan Singi sebagai Tuan Wang. Singi menerima pesan itu dan dengan senang hati setuju. Dia sudah lama ingin mengunjungi sahabat karib ini. Dengan sangat marah, Singi benar-benar menolak berkencan dengannya untuk bertemu dengan teman online yang belum pernah dia temui. Tetapi pada akhirnya Si tidak memiliki cukup keberanian. Dia khawatir jika identitasnya terungkap, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Singi lagi. Jadi dia hanya berpura-pura bertemu secara kebetulan. Dia tidak tahu malu dan bersikeras untuk pergi ke tempat duduk Singi. Singi tidak sabar untuk mengusirnya. Tapi Si sengaja menggodanya bahwa dia sedang menunggu teman online-nya. Dia juga mengatakan bahwa orang yang dia tunggu tidak akan pernah datang. Setelah kebohongannya terungkap, Singi memarahinya sebagai orang yang berdarah dingin dan tidak berperasaan. Jangan menilai orang lain dari perilaku mereka. Sepenggal kenangan lama kembali muncul. Sekali lagi, luka keduanya terbuka. Dia tidak tahu bahwa Si dengan enggan memilih untuk menggugurkan bayi itu untuk menyelamatkan hidupnya. Tanpa diduga, pada akhirnya dia malah dikritik. Si tampaknya sangat terpukul. Dia pergi dengan marah. Melihat pemandangan ini, Singi merasa sedikit sedih. Dia buru-buru mengejarnya dan meminta maaf. Si berhenti dan merentangkan kedua tangannya. Singi tidak bisa mengendalikan emosinya dan langsung memeluknya. Si lagi-lagi menawarkan agar mereka saling memberikan kesempatan. Mereka akan memiliki lebih banyak anak di masa depan. Tapi Singi tiba-tiba mundur. Dia tahu bahwa tidak ada kemungkinan lagi di antara mereka. Karena setiap kali dia melihatnya, dia akan memikirkan anaknya. Daripada saling menyiksa, lebih baik melepaskan sejak awal. Keesokan harinya, Lin Hao juga kembali dari luar negeri. Dia mengaku kepada Singi bahwa Anna adalah adik perempuannya yang telah lama hilang. Untuk menebus hutangnya kepada adiknya selama bertahun-tahun, Lin Hao berharap adiknya akan bahagia. Dia memohon Singi untuk tidak menghubungi Si lagi. Singi dengan senang hati setuju untuk berterima kasih atas bantuan Lin Hao selama 3 tahun ini. Saat ini, dia tiba-tiba menemukan Si bersembunyi di dekatnya. Jadi dia sengaja membiarkan Lin Hao memeluknya. Melihat pemandangan ini, Si akhirnya tidak bisa menahan diri dan berlari keluar untuk memperingatkan Lin Hao agar menjauhi Singi. Tetapi Singi memberitahunya bahwa dia sedang berkencan dengan Lin Hao. Dia berharap Si tidak mengganggunya lagi. Si sangat marah sehingga dia mengirimkan surat dari pengacara kepada Singi. Pengacara Shen percaya bahwa meskipun keduanya telah menandatangani perjanjian perceraian, mereka masih belum memiliki sertifikat perceraian. Dia juga mengeluarkan catatan yang ditulis oleh Si ketika dia merindukan Singi. Meskipun mereka telah berpisah selama 3 tahun, ada bukti bahwa hubungan mereka belum putus. Oleh karena itu, secara hukum, mereka masih suami istri yang sah. Si menyamar sebagai teman online dan terus mengobrol dengan Singi. Singi mengeluh kepadanya bahwa mantan suaminya terus mengganggunya. Si juga mengambil kesempatan ini untuk mengklarifikasi. Saat itulah dia mengetahui bahwa Singi dan Lin Hao berpura-pura menjadi pasangan untuk membuatnya menyerah. Ini benar-benar membuatnya sangat bahagia. Dia merasa sudah waktunya untuk bertemu Singi secara resmi. Dia pasti akan mengambil kesempatan ini untuk menjatuhkannya sepenuhnya. Singi juga menganggap serius pertemuan ini. Si merasa gugup. Dia tiba di tempat yang telah disepakati dan mengambil foto pemandangan untuk dikirim ke Singi. Singi melihat foto itu dan menjawab bahwa dia sedang dalam perjalanan. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak pernah sebahagia ini selama 3 tahun terakhir. Terima kasih atas kehadirannya karena dorongan dan teman-temannya telah membantunya keluar dari kegelapan masa lalu. Mendengar itu, Si sangat terkejut. Dia tidak menyangka Singi ingin melupakan masa lalu mereka. Si tidak ingin membawanya kembali ke jurang penderitaan lagi.
Jadi, dia menemukan Lin Hao dan menyuruhnya berpura-pura menjadi teman online-nya. Dia juga mengucapkan selamat tinggal pada Xingyi selamanya. Xingyi melihat pohon liuli di tangan Lin Hao. Meskipun sedikit terkejut, Lin Hao selalu sangat baik padanya. Untuk bisa melupakan, Xingyi memeluk erat Lin Hao dengan penuh kasih. Si bersembunyi dalam kegelapan dan melihat pemandangan ini. Dia diam-diam pergi. Malam tiba, kedua pria itu bertemu di sebuah bar. Lin Hao bertanya mengapa dia memberikan identitas Tuan Wang kepadanya. Untuk menciptakan kesempatan bagi adiknya, Lin Hao menelepon Anna dan menyuruhnya menjemput Si. Anna melihat Si berjalan ke arahnya dan merasa takut. Dia bahkan sedikit khawatir. Jadi, dia melarikan diri. Tanpa diduga Anna digoda oleh seorang pemuda. Untungnya, Si muncul tepat waktu untuk menyelamatkan Anna. Dia bahkan menawarkan untuk mengantar Anna pulang. Si juga mengatakan kepada Anna bahwa dia berniat untuk menyerah pada Chen Xingyi. Mendengar itu, Anna tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Dia berpikir bahwa kesempatannya telah datang. Keesokan harinya, Lin Hao mengadakan pesta. Beberapa orang berkumpul. Di meja makan, Anna terus mengambilkan makanan untuk Si. Lin Hao juga terus mengambilkan makanan untuk Xingyi. Suasana canggung ini membuat Si merasa malu. Dia langsung menarik Xingyi ke kamar tidur. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya dan memeluk Xingyi erat-erat. Sekali lagi dia mengungkapkan rasa sakit karena kehilangannya. Tapi pada akhirnya Xingyi menolak. Beberapa hari kemudian, Lin Hao mengunjungi Anna. Dia memutuskan untuk tidak memaksakan lagi. Mereka berdua pada akhirnya tidak bisa bersama. Menjadi teman mungkin akan lebih nyaman. Seberapa keras pun Lin Hao mencoba, dia tetap tidak bisa mendapatkan Chen Xingyi. Anna meyakinkan kakaknya untuk tidak putus asa. Waktu bisa mengubah segalanya. Namun, karena suatu dorongan, Anna telah kehilangannya. Lin Hao sedikit curiga. Ini sama sekali berbeda dengan perjanjian perceraian yang dia ketahui. Dia hanya tahu bahwa Xingyi harus melepaskan hak asuh anak dan meninggalkan rumah. Itulah mengapa Xingyi kehilangan anaknya dalam kecelakaan mobil. Setelah pasangan palsu ini mulai berkencan, hubungan mereka semakin maju. Lin Hao merasa bahwa dia hanyalah pengganti orang lain. Itu tidak semudah melakukan pekerjaan sampingan. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk mengakhiri hubungan yang salah ini. Lin Hao mengaku kepada Xingyi, dia bukan Tuan Wang yang asli. Tapi Xingyi tidak mengerti maksudnya. Setelah melepaskan segalanya, Xingyi memutuskan untuk meninggalkan Shanghai. Dia ingin memulai perjalanannya sendiri. Nenek Wang mencoba segala cara untuk membantu pasangan itu bersatu kembali. Dia menyalahkan Xingyi karena tidak mengunjunginya setelah dia kembali ke negara itu. Melihat nenek yang selalu menyayanginya, air mata Xingyi langsung berlinang. Kemudian dia sekali lagi pergi ke kamar bayi yang penuh kenangan. Dia melihat buku harian di atas meja, membukanya. Di dalamnya mencatat semua pemikiran Xi selama 3 tahun terakhir. Yang pertama sedih, tiba-tiba sebuah catatan jatuh dari buku harian itu. Itu adalah kartu ucapan terima kasih yang dia tulis untuk Tuan Wang. Sampai saat ini, Xingyi baru menyadari bahwa orang yang selalu ada di sisinya, orang yang telah menemaninya dan memberinya semangat ternyata adalah mantan suaminya. Tapi sekarang Xingyi tidak tahu bagaimana harus menghadapinya lagi. Lin Hao melihat Xingyi menyiksa dirinya sendiri seperti itu, dan akhirnya dia tidak tega. Dia tahu bahwa Xingyi dan Si putus karena perjanjian perceraian, dan itu telah ditukar oleh Anna. Dikombinasikan dengan apa yang Anna tidak sengaja katakan beberapa hari yang lalu, dapat dipastikan bahwa Anna berada di balik ini. Untuk mencegah adiknya merusak pernikahan mereka, dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Si. Tidak peduli seberapa banyak Anna memohon, itu tidak ada gunanya. Agar Si tidak membencinya, Anna buru-buru berlari dan mencoba menghentikan kakaknya untuk mengatakan yang sebenarnya. Mereka berdua muncul di depan Si pada saat yang sama. Ini membuatnya sangat bingung. Tapi Lin Hao tetap memilih untuk melindungi adiknya. Dia mengakui bahwa dia telah diam-diam mengubah perjanjian tambahan antara mereka berdua 3 tahun yang lalu. Si tidak mengerti mengapa Lin Hao melakukan itu. Lin Hao mengakui dia mencoba menyatukan Anna dan Si. Pada saat yang sama dia juga bisa mendapatkan Xingyi. Si melirik Anna, dia terlihat cemas. Dia tahu bahwa ini pasti bukan perbuatan Lin Hao. Untuk mengejar Xingyi lagi, dia bahkan tidak peduli untuk mengejar kesalahan Anna dan segera pergi. Ketika dia tiba di sana, Xingyi sedang bersiap untuk naik pesawat. Si berteriak memanggil Xingyi untuk kembali dan menyuruhnya membuka amplop itu. Xingyi pergi tanpa menoleh ke belakang. Sebelum naik pesawat, dia menerima pesan permintaan maaf dari Anna. Dia mengakui bahwa dia cemburu pada Xingyi dan diam-diam mengganti perjanjian. Anna memberitahu Xingyi bahwa Si selalu mencintainya. Tepat saat Si pergi dengan putus asa, Xingyi memanggilnya dari belakang.
Setelah menyelesaikan kesalahpahaman, Singi lari ke pelukan Si. Setelah mengalami pasang surut yang tak terhitung, keduanya akhirnya mengadakan upacara pernikahan. Si juga menyiapkan hadiah khusus untuk orang yang dicintainya. Keduanya bertemu di kapal pesiar. Dia berharap untuk terus membina cinta dengan Singi di kapal pesiar. Singi juga bertanya pada Si kapan dia mencintainya, tapi bahkan dia sendiri tidak bisa menjawab. Mungkin sejak Singi membantunya mengambil cincin itu. Sejak saat itu, hubungan takdir antara keduanya telah dimulai.